Aku akan menjadikan seni pedang logam 100 yang putih agung sebagai fokus utamaku dan 4 buku panduan pedang lainnya sebagai fokus kedua. Qin Yun menyukai kelima buku panduan pedang tersebut dan memutuskan untuk menggunakan semuanya. 1 manual utama dan 4 manual sekunder, akan terakumulasi untuk membentuk fondasi dao pedangnya. Guru berkata bahwa aku akan terjebak dalam jiwa esensi untuk beberapa waktu, jadi periode ini cocok untuk mengembangkan beberapa kekuatan ilahi, gumam Qin Yun dalam hati. Apa hubungan antara alam jiwa esensi dengan pengembangan kekuatan ilahi? Dengan mengatakan itu, dia terus berjalan ke atas. Pada tingkat ke-8 gudang Dharma segudang, Qin Yun menemukan koleksi besar formulasi Dharma kekuatan ilahi. Api Samadhi sejati, bangsa Buddha di Palem. Seni penghindaran dua alam. Qin Yun memperhatikan masing-masing kekuatan ilahi yang menarik perhatian saat dia membacanya. Setelah membaca setiap buku panduan, Qin Yun merenung. Beberapa saat kemudian, ia telah membolak-balik sekitar 20 buku yang berisi beberapa kekuatan ilahi yang paling terkenal dan ampuh di 3 alam. Begitu, gumam Qin Yun pelan. Tidak heran guru berkata aku cocok untuk berkultivasi kekuatan ilahi karena aku akan terjebak di alam jiwa esensi untuk beberapa waktu. Itu karena kekuatan ilahi agung teratas di 3 alam hanya bisa dikultivasikan di alam jiwa esensi. Itu menjelaskan mengapa Arhat Tensai dan AP Fin Junior dari dunia agung bercahaya tetap berada di alam jiwa esensi. Misalnya, di surga barat umat Buddha, ada 18 Arhat. Legenda mengatakan bahwa kekuatan mereka telah mendekati Dewa Emas dan Buddha, tetapi mereka tetap berada di alam Arhat. Itu karena kekuatan ilahi agung ini. Kekuatan Dewa Agung yang tertinggi sudah cukup bagi seseorang untuk berkuasa di 3 alam, pikir Qin Yun. Kekuatan ilahi yang biasa dapat dikembangkan pada tahap manusia fana. Bahkan mata petirnya, yang dianggap sebagai kekuatan suci yang sangat dahsyat, tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kekuatan suci agung. Kekuatan ilahi yang agung dan dahsyat, dapat memungkinkan seseorang menyamai Dewa Emas dan Buddha jika dikembangkan hingga batasnya. Jiwa esensi lebih murni. Setelah seseorang melewati kesengsaraan untuk menjadi Dewa Langit, dibutuhkan jiwa dan tubuh untuk menyatu. Jiwa esensi dan tubuh menyatu dengan sempurna, dan sebagai hasilnya, kekuatan Dharma bertransformasi menjadi kekuatan Dharma Dewa Langit. Akibatnya, kekuatan ini menciptakan kekuatan besar, tetapi menahan kekuatan fisik seseorang. Hal ini secara drastis mengurangi efek dari pengembangan kekuatan ilahi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mengembangkan kekuatan ilahi intrinsik di alam jiwa esensi, menjadikannya bagian dari kehidupan seseorang. Dengan demikian, bahkan ketika jiwa dan raga menyatu sebagai seorang Dewa Langit, seseorang dapat terus mengembangkan kekuatan ilahi tersebut. Tapi hanya ada satu kekuatan ilahi intrinsik. Sama seperti pedang terbang intrinsikku, tidak ada cara untuk mengembangkan kekuatan kedua secara bersamaan. Dan saat aku berada di alam jiwa esensi, aku hanya bisa mengolah beberapa kekuatan suci yang dahsyat. Menurut deskripsi formulasi Dharma kekuatan ilahi, ada beberapa ahli di 3 alam yang tetap berada di alam jiwa esensi, bersedia menetap sebagai Dewa Bumi. Ada juga sekelompok umat Buddha yang bersedia menetap sebagai Arhat. Mereka terutama berfokus pada pengembangan kekuatan ilahi yang agung, dan yang terbaik di antara mereka dapat menandingi Dewa Emas dan Buddha. Qin Yun menggelengkan kepalanya, mencemooh dirinya sendiri. Namun, pedang terbang intrinsikku membutuhkan kekuatan Dharma yang diinfusikan agar dapat dipicu. Semakin kuat kekuatan Dharmaku, semakin kuat pula pedang terbang intrinsikku. Oleh karena itu, menetap di alam jiwa esensi untuk mengembangkan kekuatan ilahi tidaklah sepadan bagiku. Aku seorang pedang abadi. Pedang terbang intrinsik adalah kartu terkuat yang pernah kumiliki. Qin Yun tahu ini. Ngomong-ngomong, guru leluhur Zhang dari cabang Cakrawala Ilahi bisa dibilang sangat sial. Dia sudah berada di alam langit abadi ketika diangkat menjadi murid, sehingga mustahil baginya untuk mengolah kekuatan ilahi yang luar biasa ini. Qin Yun mendesah. Banyak murid Istana Tur Hijau yang direkrut leluhur Dao berada di level langit abadi, oleh karena itu, sedikit di antara mereka yang memiliki kekuatan ilahi agung intrinsik. Dan mereka yang berkultivasi dalam kekuatan ilahi agung intrinsik sebagian besar unggul di tahap fana atau tahap jiwa esensi. Selama periode tersebut, mereka dapat berinteraksi dengan kekuatan ilahi agung teratas dari 3 alam. Meskipun Qin Yun kini memiliki kemewahan untuk membolak-balik sekumpulan besar kekuatan suci yang hebat, sungguh sulit bagi siapapun di tempat lain untuk mempelajarinya. Qin Yun terus membaca. Mengembangkan kekuatan ilahi tidaklah mudah. Ada banyak persyaratan dan batasan. Qin Yun membolak-balik formula Dharma kekuatan ilahi yang berharga satu per satu dan merenung. Dan sebagian besar waktu harus difokuskan pada Dao pedangku.
Oleh karena itu, aku perlu memilih salah satu yang sesuai dengan kebudewaku, kekuatan ilahi agung yang dapat dengan mudah dikembangkan. Dia memilih satu per satu. Sungguh banyak sekali kekuatan suci dalam koleksi Myriad Dharma Repository. Banyak di antaranya memiliki kemampuan untuk disebut sebagai kekuatan suci agung. Total ada 82 kekuatan Dewa Buddha dan 155 kekuatan Dewa Tao. Ada juga kekuatan dewa untuk Ibel dan Naga. Begitu banyak yang telah terkumpul dari era pengadilan surgawi kuno hingga saat ini. Qin Yun membaca sekilas, karena ia bisa menghafal satu buku panduan dalam hitungan detik. Ia menyelesaikan semuanya dengan sangat cepat. Ada dua yang paling cocok untukku. Mereka adalah kekuatan ilahi agung yang cukup terkenal di era pengadilan surgawi kuno. Qin Yun memandang dua buku panduan formulasi Dharmik kekuatan suci di depannya. Salah satu kekuatan suci tersebut bernama Alam Bintang Siklus Surgawi. Itu adalah kekuatan suci agung yang sangat terkenal, seperti domain. Setelah dilepaskan, 360 bintang akan muncul. Kekuatan ini akan memicu kekuatan bintang tak terbatas untuk turun, menekan dan menjebak musuh. Lebih lanjut, 360 bintang tersebut dapat digunakan untuk menyerang musuh. Ketika dikultivasikan hingga mencapai puncaknya, kekuatan suci agung ini dapat menjebak 18 dewa emas dan Buddha di dalamnya, mencegah mereka melarikan diri dari alam bintang siklus surgawi. Ada kekuatan ilahi lain bernama jubah bintang siklus surgawi. Kekuatan itu membentuk jubah yang tampak seperti cahaya bintang. Jubah itu tampak seperti selembar kain tipis, tetapi jubah itu sebenarnya adalah dunia itu sendiri. Dengan tubuh yang diselimuti dunia, mereka dapat terlindungi dari pengaruh ruang, samsara, dan bahkan karma ketika dikultivasikan hingga mencapai puncaknya. Itu adalah kekuatan ilahi agung yang sangat dahsyat. Arai siklus surgawi bintang masif adalah arai masif yang telah ada sejak era pengadilan surgawi kuno. Dan kedua kekuatan ilahi ini berasal dari pengadilan surgawi kuno. Pedang Daoku paling baik dalam menghasilkan siklus surgawi. Qin Yun memandangi dua kekuatan ilahi itu. Mengembangkan dua kekuatan ilahi agung ini akan relatif mudah. Mana yang harus kupilih? Lupakan, aku akan memilih keduanya. Qin Yun tersenyum. Lagi pula, dia akan terjebak di alam jiwa esensi untuk waktu yang sangat lama. Formulasi Dharma Langit Abadi ciptaannya untuk garis keturunan pedang abadi tampak suram saat ini. Dengan mengolah kedua kekuatan suci agung itu bersama-sama, seiring berjalannya waktu aku akan tahu mana yang lebih cocok untukku. Qin Yun terus membaca buku-buku panduan di gudang Dharma Segudang. Meskipun ia tidak berkultivasi, hal itu tetap memperluas wawasannya. Ia mempelajari berbagai keterampilan ampuh yang digunakan oleh para Taois, Buddha, Ibel, dan aliran lainnya. Ia akan lebih membumi saat melawan musuh-musuh seperti itu di masa depan. Tanpa disadari, saat itu tengah hari keesokan harinya. Setelah membaca seharian penuh, Qin Yun merasa wawasannya semakin luas. Ia juga mempelajari banyak teknik terkuat dari tiga alam. Perjamuan pertukaran Dao akan segera dimulai. Qin Yun segera meninggalkan gudang Dharma Segudang dan menuju aula angin jernih. Istana wisata hijau menempati area yang sangat luas. Ada banyak tempat penting serta tempat-tempat khusus yang diperuntukkan bagi para murid untuk berlatih dan berdiskusi tentang Dao. Aula angin jernih adalah salah satunya. Tiga Ibel Nangui sedang menerima tamu di luar aula angin cerah. Ketika Nangui ketiga melihat Qin Yun, ia segera maju untuk menyambutnya. Pada saat yang sama, ia berkata cepat, "Saudara-saudara, saudara muda Qin Yun ada di sini. Kau datang, adik Qin Yun." Kedua setan Nangui itu datang menyambutnya dengan gembira. "Adik Qin Yun, ini kakak tertua saya dan ini kakak tertua kedua saya," kata Nangui ketiga sambil tersenyum. "Salam, saudara muda Qin Yun." Dua Ibel Nangui lainnya bersikap ramah. Qin Yun mengamati mereka dan melihat bahwa, berdasarkan penampilan ketiga bersaudara Ibel Nangui, yang tertua tampak cukup jujur. Yang kedua lebih tinggi dan lebih gemuk, sementara yang termuda agak licin. Aura mereka menempatkan mereka di alam Sky Immortal tingkat ke-8 atau ke-9. Lagi pula, mereka pasti harus cukup kuat untuk menyelenggarakan perjamuan pertukaran Dao. "Salam, saudara senior," kata Qin Yun sopan. "Masuklah, adik junior Qin Yun, kamu datang lebih awal." "Belum sampai setengahnya. Adik ketiga, bawa dia masuk," perintah yang tertua. Nangui ketiga dengan hangat membawa Qin Yun ke aula angin jernih. Di dalam, sudah ada lebih dari 200 rekan murid. Ada manusia dan Ibel. Semua orang tampak santai mengobrol dan berdiskusi sambil minum. "Lihat, itu Qin Yun." 5 kultivator wanita yang duduk bersama menatap Qin Yun sambil minum.
Itu dia, adik junior kita ini cukup tampan. Salah satu kultivator wanita bermata rubah. Dia adalah ibel rubah yang telah berhasil dalam kultivasinya. Ya, pedang abadi yang tertanam di tulangnya membuatnya berbeda. Kultivator wanita lain di sampingnya menatap Qin Yun dengan penuh minat. Dia adalah ibel ular yang telah mencapai Dao. Qin Yun diterima dengan cukup baik saat ia memasuki Clearwind Hall. Di antara para murid lainnya, sekitar 30% adalah kultivator perempuan. Dan para kultivator perempuan di Istana Tur Hijau biasanya agak bohemian. Lebih tepatnya, di 3 alam, kultivator ibel perempuan umumnya bersikap bohemian. Adik muda, silakan saja. Aku tinggal di Gunung Rubah Biru di dunia besar api merah, ibel rubah itu sudah menghampirinya dengan penuh semangat. Qin Yun tersenyum. Aku akan berkunjung kalau ada kesempatan. Saudara muda Qin, mengapa kau tidak berlatih kultivasi ganda denganku di gua tempat tinggalku? Seorang kultivator wanita berjubah biru menatap dengan penuh cinta. Kakak senior Lan, maaf, tetapi saya tidak berani, kata Qin Yun. Kau takut apa? Kau takut aku akan memakanmu? Kau adikku. Aku tidak akan mencuri aura yangmu, kata kultivator perempuan berjubah biru itu sambil tersenyum. Qin Yun hanya bisa tetap sopan. Terlalu banyak jenis orang di antara murid-murid Istana Tur Hijau. Beberapa saudari senior akan langsung berhubungan dengan saudara-saudara senior lainnya. Mengenai hal ini, Qin Yun sudah terbiasa dengan praktik tersebut. Lagi pula, ia memiliki puluhan ribu saudara laki-laki dan perempuan senior. Hampir setengahnya adalah ibel dan mereka biasanya lebih bebas daripada manusia dalam urusan mereka. Di hari-hari berikutnya, Qin Yun sering membaca di gudang Dharma Segudang. Sesekali, ia berpartisipasi dalam pertemuan sesama murid. Para senior ini memiliki beragam kepribadian. Mereka tidak dianggap sebagai tokoh penting di 3 alam, tetapi di antara mereka terdapat Raja Ibel, Patriark, atau Master Sekte dari gunung, klan, atau sekte mereka masing-masing. Setelah Qin Yun berteman dengan mereka, pemahamannya tentang 3 alam semakin mendalam. Para seniornya hanya bersedia berteman dengannya karena mereka sangat menghormatinya. Jika tidak, mereka tidak akan mau berteman dengannya. Dulu, perlakuan terhadap Daoist Divine Firmament jauh lebih buruk saat ia pertama kali memasuki Green Turing Palace. Saat itu, ia hanyalah seorang dewa langit biasa. Ia telah menciptakan Dharma Petir Dewa Langit, tetapi penampilannya cukup biasa di antara para murid Istana Tur Hijau. Terlebih lagi, ia telah berkultivasi cukup lama. Qin Yun berbeda. Silsilah pedang abadi terkenal karena kepiawaiannya dalam bertempur. Mereka mampu menghancurkan semua dharma hanya dengan satu pedang, dan itu jelas merupakan sesuatu yang pantas mendapatkan reputasi. Inilah juga mengapa banyak tokoh perkasa mencoba menyimpulkan rumusan dharma pedang abadi. Qin Yun telah berhasil menciptakan formula dharma alam jiwa esensi abadi pedang dan hanya berkultivasi selama beberapa dekade. Ia secara alami menarik banyak persahabatan. Meskipun sudah lama berada di Istana Tur Hijau, jumlah murid Daoist Divine Firmament yang dikenal hanya bisa dihitung dengan satu tangan. Setelah sekitar setengah tahun di Green Turing Palace, Qin Yun sudah memiliki hubungan baik dengan lebih dari 1000 saudara dan saudari senior. Saatnya untuk kembali. Qin Yun keluar dari Myriad Dharma Repository dengan perasaan gembira. Sudah menjadi pepatah umum di kalangan cendekiawan bahwa banyak membaca menghasilkan tulisan yang fasih. Qin Yun telah tinggal lebih dari 3 bulan di repositori Dharma Segudang dan telah membaca berjilid-jilid besar buku panduan formulasi Dharma. Pemahamannya tentang 3 alam juga semakin mendalam. 3 alam itu luas dan penuh dengan para ahli. Tapi dari berbagai rumusan Dharma, seseorang bisa tahu apakah seseorang pantas mendapatkan reputasi mereka. Qin Yun mendesah dalam hati. Kekuatanku saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 3 alam. Semakin banyak yang dia ketahui, semakin rendah hati dia jadinya. Waktunya berangkat. Ia mengaktifkan tanda muridnya, dan langsung merasakan kekuatan Istana Tur Hijau yang luar biasa dan tak terduga. Dengan kekuatan itu, ia merasakan dunia asalnya, dunia Cang Agung, dari kejauhan. Cahaya kabur menyinarinya. Suara mendesing. Qin Yun menghilang. Dunia asal dunia Great Chang. Qin Yun diam-diam muncul di tengah awan. Konon, 3 alam itu luas. Berpindah dari satu wilayah kekuasaan ke wilayah kekuasaan lain hanya mungkin dilakukan oleh Dewa Emas dan tokoh-tokoh perkasa lainnya, pikir Qin Yun. Namun, melalui Istana Tur Hijau, kami para murid leluhur Dao dapat dengan mudah mencapai wilayah kekuasaan manapun di 3 alam. Kudengar, selain garis keturunan 3 dewa murni Taoisme, pasukan Istana Surgawi juga mampu menjangkau titik manapun di 3 alam jika dikerahkan.
Umat Buddha di surga barat juga memiliki teknik serupa. Hanya dengan memiliki sarana untuk menjangkau berbagai wilayah dengan mudah, pengadilan surgawi berhak dianggap sebagai penguasa tiga alam. Namun, itu hanya di permukaan. Ada banyak tempat di mana pengaruh pengadilan surgawi lemah. Misalnya, di wilayah kekuasaan yang sepenuhnya dikuasai oleh ibel, pengadilan surgawi tidak punya cara untuk ikut campur. Bahkan wilayah kekuasaan yang bercahaya, berada di suatu tempat di mana pengaruh pengadilan surgawi lemah. Di seluruh tiga alam, hanya wilayah kekuasaan inti yang benar-benar berada di bawah kendali pengadilan surgawi. Pada akhirnya, tinjulah yang berbicara, pikir Qin Yun. Banyaknya buku panduan di gudang Dharma Segudang memang memungkinkan Qin Yun memahami berbagai faksi yang tersembunyi di tiga alam. So, Qin Yun terbang di atas awan dan tak lama kemudian, ia melihat dua sosok tengah bertarung di atas danau cermin di kota Grand Dominance. Ayah! Kedua sosok itu berhenti. Mata Qin Yi berbinar ketika sesosok hantu naga samar melesat dan langsung menuju Qin Yun. Qin Yi segera memeluk Qin Yun. Ayah, ayah pergi hampir setengah tahun. Kupikir ayah akan berkultivasi selama puluhan tahun. Qin Yi merindukan ayahnya. Dulu, Qin Yun hanya berperan sebagai senior yang mengajarinya ilmu pedang. Setelah mereka akhirnya mengakui satu sama lain sebagai ayah dan anak, mereka hanya punya waktu kurang dari setengah hari bersama sebelum Qin Yun pergi ke Istana Tur Hijau untuk berkultivasi. Qin Yi tentu saja sangat merindukan ayahnya. Kakak Yun, Yi Xiao terbang ke sisi mereka. Ia tampak jauh lebih bahagia karena kini memiliki seorang putri yang menemaninya. Mengapa kau kembali begitu cepat setelah berkultivasi sebagai murid leluhur Dao? Ku dengar jiwa esensi kedua dari guru leluhur Cakrawala Ilahi telah berkultivasi di Istana Tur Hijau selama ini. Qin Yun tersenyum. Istana Tur Hijau memiliki banyak murid, tetapi kenyataannya, kebanyakan dari mereka tinggal di tiga alam. Hanya sedikit yang benar-benar berkultivasi di Istana Tur Hijau untuk jangka waktu yang lama. Oh, Yi Xiao dan Qin Yi cukup penasaran dengan Istana Tur Hijau dan ingin tahu lebih banyak tentangnya. Bagaimanapun, itu adalah kediaman Dao dari leluhur Dao, Dewa Surgawi dari harta karun Numinous. Saya telah mempelajari semua rumus Dharma dan kekuatan suci yang seharusnya saya pelajari, kata Qin Yun sambil tersenyum. Saya telah kembali ke dunia asal untuk berkultivasi. Sejujurnya, saya akan merasa sangat sulit untuk menenangkan pikiran jika saya tinggal di Istana Tur Hijau selama ratusan atau ribuan tahun. Kapan kamu berencana kembali? Tanya Yi Xiao. Tidak perlu terburu-buru. Qin Yun merasa bahwa lingkungan kampung halamannya dan kebersamaan dengan istri dan putrinya akan membuat kultivasinya menjadi lebih memuaskan. Keadaan pikiran seseorang terkadang merupakan hal yang paling penting. Meskipun Istana Tur Hijau memiliki banyak tanah suci yang cocok untuk penanaman, menurut wawasan yang diperoleh Qin Yun dari membaca berbagai manual, seseorang biasanya harus berkultivasi dengan tekun di tempat-tempat biasa, dan hanya ketika menemui hambatan barulah mereka harus mengunjungi tanah suci yang cocok untuk penanaman agar dapat melakukan terobosan. Sudah hampir waktunya makan siang. Aku lapar sekali. Selama setengah tahun terakhir di Istana Tur Hijau, aku benar-benar menikmati angin dan embun, kata Qin Yun. Baiklah, aku akan menyiapkan makanan untukmu, kata Yi Xiao sambil tersenyum. Ayah, aku akan melakukannya. Aku sudah belajar cara membuat cukup banyak hidangan. Aku akan memasak sendiri hari ini. Ayah bisa mencoba masakanku, kata Qin Yi segera. Baiklah, aku akan mencicipi masakan putriku. Qin Yun sangat senang mengatakannya. Qin Yun kembali tinggal di Qin Manor di kota dominasi agung. Danau cermin menjadi tempat kultivasinya, tempat ia sering menenangkan pikiran dan berlatih berbagai ilmu pedang di permukaannya yang damai. Ia terutama berfokus pada seni pedang logam 100 yang putih agung, serta sutra pedang 5 arah sekunder, catatan Netherfin, diagram pedang rosa multiflora, dan nyanyian pedang hanya aku. Sesekali, ia meluangkan waktu dan tenaga untuk mempelajari dua kekuatan suci agung tersebut. Ia juga menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya. Hari-hari kultivasi Qin Yun secara alami bahagia dan riang. Meskipun ia mengasingkan diri di dunia asalnya, dunia Chang Agung, perhatian yang diterima Qin Yun jauh lebih besar daripada Cakrawala Ilahi Taois di masa lalu. Banyak master sekte dari garis keturunan harta karun Numinous di wilayah kekuasaan Effulgen, serta beberapa ahli penyendiri, akan mengunjungi dunia Chang Agung dalam wujud avatar. Meskipun banyak dari mereka telah berkultivasi selama jutaan tahun atau lebih, mereka masih memanggil junior seperti Qin Yun Paman Master. Dalam sekejap mata, sudah 3 tahun sejak Qin Yun kembali ke kampung halamannya. Ledakan, sebuah pintu tersembunyi terbuka di bab Cakrawala Ilahi.
Cakrawala ilahi Taois keluar dari dalam. Tubuhnya memancarkan sisa-sisa petir, sementara matanya memancarkan semburat kegembiraan. Karena semuanya sudah siap, saatnya aku membasmi Dewa Langit Surgawi itu. Daois Divine Firmament tiba-tiba tertawa. Qin Yun benar-benar sosok yang unik. Dia kembali setelah kurang dari setengah tahun di Istana Tur Hijau. Dengan satu langkah, dia lenyap begitu saja. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di atas Grand Dominance City. Oh, Qin Yun, yang sedang duduk bersila di tepi danau cermin, merasakannya dan mendongak. Ia tersenyum dan memberi isyarat. Pedang hujan berkabut, yang telah menjadi harta karun Numinous tingkat menengah, dipanggil kembali. Dengan sekejap, pedang itu meninggalkan jejak samar di udara sebelum disimpan kembali di dalam tubuhnya. Saudara muda Qin Yun, kau benar-benar menjalani kehidupan yang menyenangkan akhir-akhir ini. Cakrawala ilahi Taois terbang turun. Kau kembali setelah menghabiskan kurang dari setahun di Tanah Suci seperti Istana Tur Hijau. Dari kelihatannya, istri dan putrimu jauh lebih menarik daripada Istana Tur Hijau. Qin Yun bangkit dan menyambutnya. Kakak Zhang, benar sekali. Saat berbicara, Qin Yun merasakan aura Cakrawala ilahi Taois tampak berubah. Aura itu jauh lebih dalam dan bahkan samar-samar mengancamnya. Ia tak bisa menahan senyum dan berkata, "Saudara senior, Anda telah memusnahkan 8 silsilah Ibel beberapa tahun yang lalu sendirian. Sekarang setelah kultivasi Anda di kolam Dharma Segudang telah berakhir, saya yakin kekuatan Anda telah meningkat lebih jauh. Tidak ada yang perlu dipamerkan." Daois Divine Firmament menggelengkan kepalanya pelan. Saudara muda Qin Yun, kau juga tahu bahwa kolam Dharma Segudang adalah kesempatan terbesar bagi kita para murid Istana Tur Hijau. Murid-murid lain tidak akan memasukinya sampai mereka mencapai puncak alam langit abadi. Baru setelah itu mereka mengasingkan diri untuk menembus hambatan itu. Aku telah melakukannya sejak dini dan meskipun kekuatanku telah meningkat pesat, akan sulit untuk meningkatkan kekuatanku lebih jauh lagi di masa depan. Saudara senior, mengapa Anda begitu terburu-buru menggunakan kolam Dharma Segudang? Qin Yun menatapnya. Itulah penguasa langit surgawi, jawab Daois Divine Firmament. Kau tahu betul bahwa penguasa langit surgawi, Kui Fu, membayar harga yang sangat mahal untuk menduduki dunia Great Chang kita. Dia pasti punya alasan khusus untuk melakukannya. Itu juga alasan mengapa aku mengalahkan semua Ibel di dunia Great Chang sebelumnya. Dengan begitu, dunia Great Chang kita tidak akan punya celah lagi. Mereka bisa melupakan rencana menyelinap masuk untuk memasang formasi. Dan hari ini, aku akan berangkat untuk membasmi Kui Fu. Membasmi Kui Fu. Qin Yun tercengang. Penguasa langit surgawi itu, adalah seseorang yang sangat dibenci Qin Yun. Lagi pula, gara-gara dialah ia hampir kehilangan istri dan putrinya selamanya. Ia bisa menyelamatkan keduanya hanya karena ia bertindak cepat. Meski begitu, ia hampir gagal. Istrinya dan putrinya juga sangat menderita. Qin Yun sudah dipenuhi dengan niat membasmi hanya dengan memikirkannya, ingin melenyapkan Kui Fu. Penguasa langit surgawi Kui Fu adalah anak dari klan keluarga besar di jurang Ibel kegelapan. Dia juga telah mengembangkan kekuatan ilahi intrinsik dan sangat kuat, kata Qin Yun. Kakak senior, apakah kau percaya diri? Saya tidak berani mengatakan saya sepenuhnya yakin, jawab Daois Divine Firmament. Saya hanya punya keyakinan 80%. Kakak senior, apakah kamu sudah pernah ke Aula Gugusan Bintang? Qin Yun merasa khawatir. Daois Divine Firmament mengangguk sedikit. Mengesankan, Qin Yun memang terkesan. Apapun yang perlu dipersiapkan sudah disiapkan. Daois Divine Firmament mengangguk. Baiklah, saatnya aku berangkat karena aku sudah bertemu denganmu lagi. Kalau begitu, kakak senior, izinkan aku mengucapkan selamat kepadamu sebelumnya karena telah berhasil membasmi Dewa Langit Surgawi itu, kata Qin Yun. Tunggu kabar baikku. Daois Divine Firmament mengangguk sebelum terbang jauh ke kejauhan. Qin Yun mendongak dan terus memperhatikan dari jauh. Semoga kakak senior berhasil. Qin Yun merasakan antisipasi. 3 bulan kemudian, di lautan bintang yang tak terbatas di luar dunia Ibel. Aku ingin melihat siapa yang menggagalkan rencanaku. Kui Fu, penguasa langit surgawi, memimpin lebih dari 10 Ibel langit saat mereka terbang ke pinggiran dunia surgawi. Tak lama kemudian, mereka terbang ke dalam kehampaan. Berhenti, Empyrean Lord berteriak. Para Skyfin di bawahnya dengan saksama mengamati sekeliling mereka dengan kaget. Keluarlah, Empyrean Lord menatap ke kejauhan. Suara mendesing. Sesosok muncul di kehampaan yang jauh sebelum terbelah menjadi 2. Kedua sosok itu tampak identik. Salah satunya adalah seorang Taois berjubah ungu, sementara yang lainnya adalah seorang Taois berjubah biru.
Keduanya adalah guru leluhur Zhang. Wus! Aliran petir melesat keluar dari tubuh Taois berjubah ungu dan menyebar ke segala arah. Mereka adalah 12 ibel dewa petir, yang melayang di sekitar mereka dengan kilatan petir di sekujur tubuh mereka. Mereka semua bertubuh kekar dan menatap dingin ke arah penguasa langit dan ibel langitnya. Tuan Langit, lama tak berjumpa. Para Taois berjubah ungu dan berjubah biru berbicara serempak. Kau, cakrawala ilahi Taois dunia Chang Agung Kuifu mengamati sekelilingnya dan tertawa. Apa yang terjadi hanya ada kau, jiwa esensi kedua, dan 12 ibel dewa langit ibu kota kau berencana menghadapiku hanya dengan itu. Tepat sekali. Master leluhur Zhang mengangguk sedikit. Sepertinya kau dipenuhi rasa percaya diri setelah menembus alam Sky Immortal ke-6. Sempurna. Kebetulan aku juga Sky Fin ke-6, kata Kuifu sambil tersenyum tipis. Coba kulihat seberapa kuat kalian, murid-murid Daoist Green Turing Palace. Kuifu percaya diri tetapi para Skyfin yang menemaninya sangat gugup. Tubuh asli Master leluhur Zhang dan jiwa esensi keduanya meraung bersamaan, datanglah, petir. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, ribuan petir berkumpul dan merobek kosmos berbintang. Ke-12 Dewa Ibel Petir membentuk formasi susunan dan, dengan tubuhnya sendiri sebagai katalis bagi kekuatan Dharma Langit Ilahi, ia membimbing kekuatan petir menembus kehampaan. Seketika, ribuan petir yang mengerikan menyambar, mengubah wilayah itu menjadi lautan petir. Kuifu tercengang. Ia segera mengerahkan kekuatan Dharma Langitnya untuk melindungi bawahannya, tetapi di tengah suara mendesis, penghalang yang dibentuk oleh kekuatan Dharma Langitnya terkoyak oleh kilatan petir yang menyambar. Ah! Selamatkan aku, Tuan Empyrean. Para ibel langit panik dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Namun, mereka dihancurkan oleh lautan petir. Bahkan jika lebih dari separuh dari mereka mengolah tubuh mereka, tak satu pun dari mereka mampu menahan petir yang mengerikan itu. Lingkungan sekitar menjadi tenang. Petir menyambar, meninggalkan Kuifu tanpa seorang pun bawahan di sekitarnya. Wajahnya berubah muram. Hal terkuat tentangnya adalah tubuh fisiknya. Lapisan cahaya merah membara menyelimuti permukaan tubuhnya, memungkinkannya menahan petir. Formasi susunan petir yang mengesankan, kata Kuifu sambil menggertakkan gigi. Para ibel langit biasa dari cakrawala ke-5 atau ke-6 pasti akan mati jika terjebak di dalamnya. Penguasa Empyrean, kau adalah putra dari klan keluarga besar di jurang ibel ke-8. Kau berkultivasi dengan kekuatan ilahi yang luar biasa dan, dalam hal kekuatan, kau dapat menandingi alam ibel langit di cakrawala ke-8 hingga ke-9. Bagaimana mungkin sedikit kekuatan ini melukaimu? Yang kulakukan hanyalah menyingkirkan ibel langit itu agar kita bisa saling berhadapan dengan tenang. Tubuh asli dan avatar leluhur Master Zhang tetap sangat tenang. Ekspresi Kuifu berubah. Daoist Divine Firmament masih begitu percaya diri meski mengetahui kekuatannya. Ada kabar bahwa murid baru penguasa surgawi harta karun Numinous, Daoist Divine Firmament, sangat lemah. Meskipun telah berkultivasi selama ribuan tahun, ia masih terjebak di alam Sky Immortal Cakrawala ketiga, kata Kuifu. Aku tak pernah menyangka kau akan bersikap rendah hati selama ini. Terakhir kali aku melihatmu, kau telah mengalahkan banyak penjagaku, memperlihatkan kekuatanmu sebagai Sky Immortal Cakrawala ke-6. Kekuatanmu saat ini hampir mencapai Cakrawala ke-9. Mengapa kau bersikap rendah hati meskipun memiliki kekuatan yang begitu dahsyat? Bukan aku yang berusaha merendah, kata Master leluhur Zhang sambil tersenyum. Sebenarnya, ini cukup memalukan. Beberapa tahun yang lalu, kekuatanku memang hanya setara dengan langit ke-6. Kau jadi sekuat itu hanya dalam beberapa tahun. Kau pikir aku bodoh? Kuifu mencibir. Justru karena ancamanmu, aku terpaksa menggunakan kolam Dharma segudang lebih awal. Aku beruntung bisa mencapai kondisiku saat ini, kata guru leluhur Zhang. Tuan Langit Kuifu, aku bisa mengampunimu kali ini asalkan kau menjawab pertanyaanku dengan jujur. Kuifu mengerutkan kening. Kau pikir kau punya kemampuan untuk membasmiku soal pertanyaan itu, kenapa kau tidak langsung mengatakannya saja? Tuan Langit, mengapa Anda membayar harga yang begitu mahal untuk menduduki dunia Chang Agung? Saya guru leluhur Zhang menatapnya. Jantung Kuifu tersentak. Alasannya, adalah rahasia terbesarnya. Hahaha, apa aku perlu alasan untuk menaklukkan dunia? Kuifu mencibir. Aku Skyfin. Semakin banyak dunia yang kutaklukkan, semakin banyak dao surgawi yang kuanugerahkan kepadaku. Saat itu, formasi susunan sekte leluhur Bur masih dalam tahap awal. Jika kau sudah mengaturnya secara lengkap, harga yang harus dibayar akan sangat mahal. Kau bahkan mengirim lebih dari 100 penjaga Fin Celestial meskipun kurang percaya diri hanya untuk mempertahankan secercah harapan itu, kata Master leluhur Zhang sambil tersenyum.
Kau bisa dengan jujur mengatakan tidak ada alasan khusus meskipun kau bersedia membayar harga semahal itu. Aku Ibel. Aku melakukan apapun yang kuinginkan. Kuifu mendengus. Aku sudah memberimu jawabannya. Aku ingin menaklukkan duniamu, jadi aku mencoba menaklukkannya. Itu saja. Apa kau masih ingin melanjutkan pertarungan ini? Tuan Langit, kau benar-benar menganggapku bodoh. Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu, kata guru leluhur Zhang. Hantu jimat Dao muncul di belakang tubuh aslinya. Adapun jiwa esensinya yang kedua, segel besar muncul di tangannya. Pergi. Taois berjubah ungu itu mengeluarkan petir sementara 12 dewa petir membantunya. Hantu Taois itu memadatkan sambaran petir yang mengandung aura kekacauan yang samar. Kilatan itu dilepaskan dengan kekuatan yang mengerikan dan dingin. Pergi. Taois berjubah biru itu melemparkan segel raksasa yang mengembang saat terbang. Segel itu berubah menjadi gunung kecil saat segel itu diselimuti pola petir yang pekat. Di atasnya tertulis kata-kata kecil dan samar utusan divisi petir 53. Ekspresi Empyrean Lord berubah drastis saat melihat kejadian ini. Petir ilahi kekacauan segel harta karun Numinos tingkat tertinggi dari divisi petir pengadilan surgawi sial. Pertarungan yang mengerikan ini berlanjut selama beberapa saat. Boom! Tubuh Empyrean Lord terluka parah oleh sebuah pukulan dan dia berusaha keras untuk pulih. Sudah kubilang, kau bisa selamat jika menjawabku dengan jujur, teriak Master Leluhur Zhang. Hahaha, aku sudah memberitahumu tapi kamu menolak untuk mempercayaiku. Kuifu tertawa terbahak-bahak. Taois Divine Firmament, kau sungguh kejam. Aku tak menyangka kau akan memaksaku melakukan ini. Waktunya berangkat. Tiba-tiba, gumpalan kabut putih mengepul dan menyelimuti Empyrean Lord. Tubuhnya mulai menghilang dan sosoknya pun meredup. Ia dengan cepat menerobos barikade 12 Ibel Dewa Petir. Kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Dharma Petir milik leluhur Master Zhang, yang paling ia kuasai, jauh dari sebanding. Kuifu melarikan diri jauh ke kejauhan. Tanpa perlawanan dari formasi susunan 12 Ibel Dewa Petir, Kuifu mengaktifkan Void Transference dan lenyap sepenuhnya. Orang pembawa sial, ekspresi Master Leluhur Zhang berubah jahat. Aku tak pernah menyangka dia punya sesuatu yang begitu langka. Dia benar-benar berhasil lolos dari formasi susunanku. Dia rela menggunakan benda berharga seperti itu untuk melarikan diri daripada memberitahuku alasannya menaklukkan dunia Great Chang. Ekspresi Master Leluhur Zhang berubah muram. Sepertinya ada masalah besar yang sedang terjadi. Namun, aku akan membasmi sebanyak mungkin Ibel surgawi yang mereka kirim ke dunia Chang Agung. Master Leluhur Zhang menjentikkan lengan bajunya saat ke-12 Dewa Ibel Petir berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuhnya. Suara mendesing. Leluhur Master Zhang dan jiwa esensinya yang kedua segera diselimuti cahaya kabur saat mereka bergegas pergi. Hari itu di dunia Great Chang. Istana Qin di kota Grand Dominance. Qin Yun duduk berhadapan dengan Master Leluhur Zhang sementara Yi Xiao duduk di samping mereka sambil menuangkan teh mereka. Kau gagal, Qin Yun terkejut. Kau gagal membasmi penguasa langit surgawi itu, Kuifu. Qin Yun yakin itu sudah dalam tasnya ketika Master Leluhur Zhang menyebutkan bahwa dia 80% yakin. Tidak mudah bagiku untuk memancingnya keluar dari sarangnya. Aku juga sudah melakukan persiapan yang memadai. Master Leluhur Zhang menggelengkan kepalanya. Aku tidak pernah menyangka dia memiliki benda langka untuk menyelamatkan nyawa hanya karena melarikan diri. Aku juga gagal menahannya. Namun, membasminya tidak banyak berpengaruh pada dunia Great Chang. Yang terpenting adalah keinginanku untuk tahu, mengapa dia ingin menaklukkan dunia Great Chang kita. Apakah dunia Chang Agung kita punya gua tempat tinggal para senior harta karun atau apakah dunia Chang Agung menyimpan rahasia jalan jahat, tanya Qin Yun. Saya telah menjelajahi setiap tempat di dunia Great Chang selama beberapa tahun terakhir. Saya telah memeriksa daratan dan lautan secara menyeluruh. Naga Langit Laut Timur dan Saudara Bai juga telah mencari dengan cermat. Master Leluhur Zhang menggelengkan kepalanya. Kami belum menemukan sesuatu yang istimewa tentang dunia Great Chang kami. Qin Yun mengangguk. Dulu ketika Yi Xiao diculik, aku menjelajahi dunia dan melakukannya dengan sangat teliti. Aku bahkan menggunakan mata petir untuk mencari harta karun, tetapi gagal menemukan sesuatu yang istimewa. Semakin tidak dapat ditemukan, semakin gelisah aku, kata Master Leluhur Zhang. Kakak senior, dunia Chang Agung adalah dunia kecil. Dewa Emas dan Buddha Perkasa tidak dapat turun ke dunia kita. Dao surgawi dunia asal kita juga ada di pihak kita, menekan para makhluk surgawi. Selama kau, dengan kekuatanmu, ada di sini, aku yakin rencana apapun yang dibuat para makhluk surgawi hanyalah angan-angan belaka, kata Qin Yun.
Para Fin Celestial bisa melupakan kesuksesan selama aku berada di dunia Grid Chang, kata Master Leluhur Zhang. Setelah itu, ia menatap Qin Yun. Saudara muda Qin Yun, aku mendapatkan kekuatan sebesar itu dengan menggunakan kolam Dharma segudang. Meningkatkan kemampuanku lebih jauh akan sulit. Bakat dan persepsimu mungkin di atasku. Kau harus segera meningkatkan kemampuanmu agar bisa bergabung denganku dan meningkatkan peluang kita. Saya mengerti. Qin Yun mengangguk. Leluhur Master Zhang merasa sedikit lebih lega. Selama bertahun-tahun, ia sendirian di dunia Grid Chang. Itu karena semua Dewa Langit dan Ibel Langit lebih lemah darinya. Sekarang, dia akhirnya melihat seseorang yang mempunyai kesempatan untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Master Leluhur Zhang pergi. Qin Yun duduk bersila di sisi danau cermin saat Yi Xiao datang. Saudara Yun, bukankah Guru Leluhur Zhang menyebutkan bahwa dia memasuki aula gugusan bintang, tanya Yi Xiao. Mengapa aku merasa dia kurang percaya diri? Dia benar-benar mengerahkan segenap kemampuannya, memperlihatkan kekuatannya yang sebenarnya. Jika para Fin Celestial beraksi lagi, mereka pasti sudah siap sepenuhnya, kata Qin Yun. Dan yang terpenting, dia telah mencapai titik kritis. Akan sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh untuk beberapa waktu, oleh karena itu, wajar saja jika dia khawatir. Yi Xiao mengangguk lembut. Saya berencana menuju ke Green Turing Palace setelah menyelesaikan makan saya hari ini, kata Qin Yun. Berapa lama kamu akan pergi kali ini, tanya Yi Xiao. Tidak tahu, tapi seharusnya tidak lama. Baiklah. Yi Xiao mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, aku sendiri yang akan memasak untukmu hari ini. Setelah berkata begitu, dia pun pergi. Qin Yun tersenyum sambil memperhatikan istrinya pergi sebelum menutup matanya. Cahaya bintang tak berujung terpancar dari tubuh Qin Yun, menyinari sekelilingnya. Seketika, sekelilingnya diselimuti pemandangan bintang yang indah. Dari angkasa bintang yang jauh, kekuatan bintang yang tak terbatas menerobos dan turun ke sekelilingnya. Mereka masing-masing berkumpul menjadi bayangan bintang seukuran kepalan tangan dan membentuk total 360 bayangan bintang. Cahaya bintang berputar-putar di antara mereka, membuat seluruh area membentuk dunianya sendiri. Qin Yun memerintah dengan pikirannya. Ubah. Setiap hantu bintang yang terkondensasi dari kekuatan bintang perlahan berubah menjadi pedang cahaya bintang. Segera, ada 360 pedang cahaya bintang yang menggerakkan pasukan bintang. Setelah mengumpulkan cukup banyak harta, aku hanya butuh 1 tahun untuk menguasai dasar-dasar kedua kekuatan ilahi agung ini. Namun, meningkatkan kemampuan lebih lanjut akan jauh lebih sulit. Qin Yun tidak terlalu mempermasalahkannya di masa lalu karena memahami kekuatan ilahi agung saja sudah sangat sulit. Qin Yun hanya butuh 1 tahun untuk menguasai dasar-dasar karena dao pedangnya kebetulan melengkapi kedua kekuatan ilahi tersebut dengan baik dan karena ranah dao pedangnya cukup tinggi. Wajar saja jika kultivasi selanjutnya berjalan lambat. Namun, Qin Yun merasa bahwa ia harus mencoba memperbaiki diri dan melakukan terobosan sesegera mungkin. Terlibat dalam kerja keras untuk perlahan-lahan meningkatkan diri dan mengejar terobosan itu terlalu sulit. Aku mungkin akan menghabiskan ribuan tahun jika melakukannya, pikir Qin Yun. Lebih baik aku mengolah dao pedangku. Begitu ranahnya tinggi, pengembangan kekuatan ilahi juga akan lebih cepat. Dao itu mendasar. Di alam yang lebih tinggi, kekuatan suci, kekuatan Dharma, mantra Dharma, dan formulasi Dharma yang diciptakan sendiri akan datang relatif lebih mudah. Setelah kembali ke dunia asalku selama 3 tahun, aku telah belajar banyak dari seni pedang logam 100 yang putih agung dan 4 buku panduan pedang lainnya. Aku mulai memasuki jalan buntu. Kuharap aku bisa membuat terobosan dengan memanfaatkan tempat khusus di Istana Tur Hijau, pikir Qin Yun. Hari itu, ia makan siang bersama istri dan putrinya sebelum meninggalkan dunia Grid Chang menuju Green Turing Palace. Suara mendesing. Qin Yun muncul di Istana Tur Hijau. Suhu Istana Tur Hijau jauh lebih dingin daripada suhu di dunia asalnya. Penyerapan energi spiritual langit dan bumi ke dalam tubuhnya tampaknya meringankan tubuhnya. Sebagai kediaman Dao Dewa Surgawi Harta Karun Numinous, bahkan halaman biasa di Istana Tur Hijau memiliki efek kultivasi yang jauh lebih baik daripada ruangan yang dibangun khusus di dunia asalnya, belum lagi lahan kultivasi istana itu sendiri. Kenapa ramai sekali? Qin Yun melihat sekelompok kakak beradik senior berkumpul di kejauhan. Saudara muda Qin Yun, seorang kultivator wanita berjubah biru melangkah maju ketika melihatnya. Ia menghilang, lalu muncul di sampingnya. Kakak senior Lan, sapa Qin Yun sambil tersenyum. Adik muda, serius, kau pergi lebih dari 3 tahun dan tak pernah kembali.
Kultivator perempuan itu tersenyum sambil mendekatkan diri padanya. Qin Yun sedikit mengelak dan langsung tersenyum, "Kakak senior, apa yang terjadi di depan? Apakah ada yang sedang berlatih tanding? Mengapa begitu banyak rekan murid berkumpul?" "Bukan, ini kakak senior Feng. Dia sudah menyatakan akan memberikan arahan kepada adik-adik juniornya. Karena itu, sekelompok murid lainnya bergegas datang. Baru kemudian kultivator perempuan itu berdiri tegak. Kakak senior Feng." Qin Yun bingung. "Sky Immortal Feng Li." Kultivator wanita itu berkata dengan penuh harap, "Kekuatan ilahi menunggangi angin milik kakak senior Feng sangat mengesankan. Para Sky Immortal Cakrawala ke-9 yang khas dapat diterbangkan hingga menjadi bubur berdarah oleh anginnya. Ia bahkan mampu melarikan diri dari sosok perkasa dengan kekuatan itu. Orang-orang yang berkumpul di sana untuk meminta bantuan kakak senior Feng kemungkinan besar ahli dalam teknik menunggangi angin." "Aku mengerti." Qin Yun mengangguk. "Begitu pula dengan Istana Tur Hijau. Semakin kuat seseorang, semakin dipuji." Kultivator perempuan itu menghela napas sebelum mengganti topik. "Ngomong-ngomong, tahukah kamu bahwa guru menerima seorang murid setahun yang lalu?" "Bukankah wajar jika guru menerima murid?" tanya Qin Yun sambil tersenyum. "Itu berbeda." Dia menggeleng pelan. "Murid ini telah dipanggil oleh guru 3 kali dalam setahun." "Apa? Dia dipanggil 3 kali?" Qin Yun tercengang. Dalam keadaan normal, leluhur Dao Harta Karun Luminous hanya akan memberi bimbingan kepada muridnya 1 kali sebelum mereka menjadi Dewa Emas. "Nama adik junior ini Yugui," bisik kultivator perempuan itu. "Kudengar dia cukup bodoh sejak kecil dan belum pernah berkultivasi sama sekali." Pada usia 15 tahun, dia melihat sebuah monolit muncul di sungai. Setelah melihat pola pada monolit itu, dia berdiri memandanginya dengan linglung selama 3 hari dan langsung tercerahkan dalam Dao, mencapai alam langit abadi dalam sekejap. Apa? Qin Yun tercengang. Dia belum pernah berkultivasi sebelumnya, tapi tiba-tiba mencapai alam langit abadi setelah 3 hari pencerahan Dao. Lalu, guru muncul di hadapannya dan membawanya ke Istana Tur Hijau. Kultivator perempuan itu mendesah. Dia dibimbing dengan sangat hati-hati dan dipanggil 3 kali dalam setahun. Adik muda Yu saat ini adalah Dewa Langit tingkat ke-6. Qin Yun merasa sedikit kehilangan kata-kata. Banyak rekan murid kita yang iri padanya. "Guru memang bias terhadap adik junior kita, tapi iri itu tidak ada apa-apanya," kata kultivator perempuan itu tanpa daya. "Kita sudah berutang budi pada guru atas pelajaran yang pernah kita terima. Kenapa kita harus mempermasalahkan hal-hal seperti itu?" Qin Yun menggelengkan kepalanya. "Kami menduga bahwa saudara muda Yu, mungkin memiliki latar belakang yang cukup serius." Kultivator wanita itu berbisik, "Mungkin dia reinkarnasi dari seorang tokoh penting." Dalam perjalanan, ia melakukan serangkaian percakapan sederhana dengan saudara-saudari senior yang dikenalnya. 1 jam kemudian, ia tiba di pinggiran Istana Tur Hijau. Ada jalan setapak kecil yang mengarah jauh ke dalam awan. Qin Yun melangkah ke dalamnya. "Lembah pedang patah seharusnya sangat cocok untuk kultivasi Dao pedangku." Qin Yun melanjutkan. Wosh angin di dalam mulai bertiup semakin kencang. Ia tiba di sebuah lembah pegunungan setelah beberapa menit berjalan kaki. Ada pedang-pedang yang tertanam di lembah itu. Beberapa masih utuh atau rusak. Sekilas, ia melihat lebih dari 10.000 pedang saat ki pedang memenuhi lembah itu. Lembah ini dikelilingi puncak-puncak gunung. Banyak murid Istana Tur Hijau yang berkultivasi di puncak-puncak gunung ini, di lereng gunung, dan bahkan di tebing-tebing pegunungan. Ada lebih dari 200 murid yang berlatih menyendiri di sini. Beberapa dari mereka mungkin sudah berlatih sangat lama. Qin Yun mendesah dalam hati sambil mengamati sekelilingnya. Ia memilih tempat di lereng gunung dan, dengan 1 langkah ke depan, bersiul mendekat. Ketika ia mendarat di lereng gunung, ia melambaikan tangannya, mengukir sebuah titik dengan lebar sekitar 10 kaki. Setelah itu, dia duduk bersila. Dia memejamkan matanya dan dapat dengan jelas merasakan niat pedang yang mengerikan merasuki kekosongan di sekitarnya. Niat pedang di area tersebut telah membentuk tubuh karena interaksi mereka dari waktu ke waktu. Niat pedang tersebut juga menolak semua energi lain, membuat kekosongan daratan menjadi dunia dengan niat pedang murni. Setelah mempelajari seni pedang Covetous Wolf di dunia Sky Wolf, Dao pedangku berhasil menembus tahap tengah alam Sky Immortal, sehingga wilayah Daoku membentang sejauh 150 km, pikir Qin Yun. Kemudian, aku menciptakan formula Dharma Jiwa Esensi dan guru bahkan mengajarkan Daoku secara pribadi. Beberapa tahun terakhir ini, aku telah berkultivasi dalam seni pedang 100 logam yang putih agung dan buku-buku pedang lainnya. Aku telah mengumpulkan banyak ilmu, tetapi aku masih terjebak di tahap tengah alam Sky Immortal.
Aku tidak tahu kapan aku bisa menembusnya. Semakin jauh seseorang memasuki tiga alam utama Sky Immortal, semakin sulit baginya untuk menembusnya. Menurut saudara senior Zhang, dao petirnya hanya mampu menembus tahap akhir alam Sky Immortal karena ia memasuki kolam Dharma Segudang. Bagaimana cara saya mencapai tahap akhir alam Sky Immortal? Qin Yun merenung. Menerobos kemacetan memang sulit. Bahkan di antara banyak murid Istana Tur Hijau, banyak yang terjebak di alam Sky Immortal tingkat ke-6. Itu setara dengan tahap tengah alam Sky Immortal. Qin Yun dianggap sebagai seseorang dengan bakat luar biasa. Sebagai seorang kultivator keliling, ia telah mencapai tahap tengah alam abadi langit dan menciptakan formula Dharma Pedang Abadi miliknya sendiri. Namun kemudian, setelah leluhur Dao mengajarkan Dao kepadanya, mempelajari 5 buku panduan pedang tingkat abadi emas, dan mengolah 2 kekuatan ilahi agung siklus surgawi, ia masih terjebak di dalam kemacetan tahap tengah alam abadi langit. Terobosan sungguh sulit. Kakak senior Lan pernah menyebutkan tentang kakak muda Yu Gui sebelumnya. Dia belum pernah berkultivasi sebelumnya, tetapi setelah melihat sebuah monumen saat berusia 15 tahun, dia mencapai alam langit abadi setelah 3 hari. Dia diduga sebagai reinkarnasi dari seorang tokoh perkasa. Guru telah dengan tekun mengajarinya selama setahun, dan meskipun kemajuannya pesat, dia juga sempat terhenti di alam langit abadi tingkat ke-6, desah Qin Yun. Menjadi makhluk surgawi ke-6 berarti seseorang adalah ahli di 3 alam yang luas, tetapi mereka juga sering terlihat. Sedangkan untuk makhluk abadi langit tingkat ke-8 atau ke-9, mereka benar-benar langka. Dalam situasi di mana Dewa Emas, Buddha, atau Ibel leluhur tidak muncul, Dewa Langit tersebut berdiri di atas segalanya. Sebagai contoh, sekte-sekte teratas di dunia agung bercahaya, sekte-sekte tersebut biasanya hanya memiliki 1 atau 2 Dewa Langit tingkat ke-8 atau ke-9. Adapun Istana Tur Hijau, sejak Pangu membelah langit dan bumi, telah menyaksikan puluhan ribu murid dari seluruh 3 alam selama berabad-abad. Mereka telah dibimbing oleh leluhur Dao dan memiliki kesempatan untuk melangkah ke kolam Dharma Segudang, tetapi, jumlah yang mencapai alam langit abadi tingkat ke-8 atau ke-9 tetaplah sangat kecil. Terobosan pada langkah ini sangat sulit. Itu artinya akan lebih sulit untuk mencapai buah Dao abadi emas, desah Qin Yun. Saya harus menenangkan pikiran saya dan perlahan-lahan mengumpulkan sebanyak yang saya bisa. Begitu saya mengumpulkan sampai batas tertentu, saya yakin segala sesuatunya akan datang secara alami dengan kondisi yang matang. Qin Yun menenangkan pikirannya dan mulai dengan hati-hati merasakan niat pedang. Broken Sword Valley merupakan dunia yang penuh dengan pedang. Niat pedang dalam jumlah besar dimiliki oleh para dewa langit tingkat puncak. Bahkan ada niat pedang di tingkat dewa emas. Hari-hari berlalu dan, dalam sekejap mata, Qin Yun telah berkultivasi selama 3 bulan. Pergi. Qin Yun duduk bersila di lereng gunung. Domain daunnya menyelimuti sekelilingnya saat ia melepaskan seberkas ki pedang berwarna emas keputihan yang membelah kehampaan. Meskipun ia berlatih jurus pedang, ia melakukannya dalam ranah daunnya, sehingga ia tidak mengganggu orang lain. Lagi pula, lembah pedang patah adalah tempat banyak murid berkultivasi. Tidak, itu masih tidak berhasil. Meskipun akumulasi saya semakin kuat, saya terus merasa tidak ada perubahan kualitatif. Qin Yun berhenti dan beristirahat untuk menenangkan pikirannya. Ia membalikkan tangannya dan mengeluarkan botol alkohol. Ia lalu minum sambil mengamati sekelilingnya. Ada murid-murid Istana Tur Hijau yang duduk bersila di puncak gunung, lereng gunung, dan tebing-tebing sembari berkultivasi. Mereka semua sedang bercocok tanam. Mereka semua adalah murid-murid yang diterima oleh leluhur Dao. Mereka semua sangat peka dan berbakat. Jalan kultivasi memang seperti ini. Sehebat apapun bakat seseorang, seseorang harus memiliki kesabaran dan terus maju dengan berani. Jika seseorang membiarkan dirinya hanyut, bagaimana mungkin menjadi sosok perkasa sejati? Qin Yun meneguk alkoholnya lagi sebelum menyimpannya. Ia berencana untuk melanjutkan kultivasinya. Tapi tiba-tiba, tatapan mata Qin Yun menyapu ke arah pedang yang tak terhitung jumlahnya di lembah dan dia tercengang. Oh! Qin Yun telah berada di lembah pedang patah selama 3 bulan. Ia sudah lama mengenal pemandangan itu. Namun, pada saat itu, Qin Yun menemukan sesuatu. Sesuatu yang tidak terlalu ia perhatikan meskipun ia terus-menerus melihatnya selama 3 bulan. Wosh, meskipun lembah pedang patah memiliki banyak niat pedang, secara bertahap terbentuklah dunia niat pedang yang berpusat pada niat pedang di tingkat dewa emas dari waktu ke waktu. Tren gumam Qin Yun. Jurus-jurus ilmu pedang dari 5 buku panduan pedang yang dipelajarinya muncul dalam pikirannya saat ia tiba-tiba seperti melihat cahaya. Apa yang ditawarkan buku ada batasnya. Meskipun telah mempelajari semua itu,
yang kulihat hanyalah puncak gunung es. Aku tidak melihatnya sebagaimana adanya, gumam Qin Yun. Guru benar, hanya sesuatu yang kupahami sendiri yang menjadi milikku. Qin Yun menatap lembah di depannya. Niat pedang yang tak terhitung jumlahnya memengaruhi dirinya sendiri dari waktu ke waktu, secara alami membentuk tren umum seperti itu. Segala sesuatu memiliki tren. Sungai yang deras mengikuti arus alirannya. Sekalipun ada anak sungai yang mengalir ke arah berlawanan, arus umumnya searah. Bahkan di negara yang dibentuk oleh banyak orang, masyarakatnya berkembang mengikuti suatu tren umum. Bahkan dalam rentang sejarah yang panjang, peristiwa-peristiwa terjadi dalam tren umum. Dengan mengikuti tren umum ini, segala sesuatu dapat berjalan harmonis. Melawannya akan mempersulit setiap langkah. Dao Agung Tiga Alam juga memiliki kecenderungan Dao Agung. Sedangkan untuk pedang Daoku, tidak memiliki kecenderungan umum seperti itu. Qin Yun melambaikan tangannya. Secercah ki pedang melesat keluar. Itu biasa saja dan tidak memiliki dominasi ki pedang yang dihasilkan oleh seni pedang logam 100 yang putih agung milik Qin Yun, tetapi memiliki pesona yang tak terlukiskan. Namun, seiring ia melepaskan ki pedang satu demi satu, kekuatan ki pedang ini semakin kuat. Seperti bola salju yang menggelinding, kekuatan itu semakin membesar seiring waktu. Seperti gelombang pasang yang akan semakin bergejolak seiring waktu. Dan ki pedang ini pun sama. Saat ki pedang dilepaskan, kekuatannya terus meningkat. Akhirnya, kekuatannya berubah menjadi sangat mengerikan. Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, tiga melahirkan segalanya. Itu dianggap sebagai tren umum. Ada kilatan cahaya menyilaukan di mata Qin Yun. Sambil ia mengamati kekuatan pedang Qi yang mengerikan, yang tampak bergejolak bagai longsoran salju, pikirannya tergerak saat pedang Qi menghilang. Qin Yun menutup matanya dan duduk bersila. Di dalam hatinya, dao pedangnya sedang bermetamorfosis. Hanya 3 hari setelah ia merenungkan apa yang telah ia pahami, terdengar gemuruh. Ketika ia membuka matanya kembali, Qin Yun merasakan bahwa ranah daonya telah mengalami perubahan kualitatif. Setelah mencapai tahap akhir alam abadi langit, ranah daunnya membentang sejauh 300 km. Setelah ini, hanya ada langit cerah di depan. Selama aku perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan, aku akan mencapai titik kemacetan lainnya. Qin Yun tersenyum. Terobosan ini memang sulit, tetapi yang berikutnya akan ratusan kali lebih sulit. Lagi pula, menerobos untuk mencapai buah dao abadi emas adalah impian para abadi yang tak terhitung jumlahnya. Pasti akan ada rintangan yang lebih besar di masa depan. Qin Yun tidak terlalu memikirkannya. Masih terlalu pagi baginya. Menjadi murid leluhur Dao, mengolah 5 kitab pedang, dan memperoleh pencerahan di lembah pedang patah, semua itu memungkinkannya untuk menerobos hambatan dan mencapai tahap akhir alam langit abadi. Sekarang dia benar-benar berada di level salah satu ahli di 3 alam. Selanjutnya, aku akan mengembangkan pedang terbang intrinsikku. Dengan terobosanku dalam Dao pedang, pedang terbang intrinsikku dapat dikembangkan hingga mencapai tingkat harta karun numinous tingkat superior. Qin Yun dipenuhi dengan antisipasi, tetapi ia juga merasa cemas. Namun, aku tidak lagi memiliki cukup harta untuk mengembangkan pedang terbang intrinsikku. Untuk mengembangkan 2 kekuatan ilahi agung, aku bahkan harus menjual segel Empyrean minor tingkat superior yang kumiliki sebelumnya. 2 kekuatan dewa yang dipilih Qin Yun merupakan kekuatan dewa hebat di era pengadilan surgawi kuno. Untungnya, untuk meraihnya saja hanya membutuhkan benda-benda eksternal, tetapi meskipun begitu, Qin Yun telah menghabiskan semua hartanya. Ia bahkan meminta bantuan kakak-kakaknya untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Sudah waktunya pergi. Qin Yun tersenyum sambil bangkit. Melihat murid-murid lain yang melanjutkan kultivasi mereka di lembah pedang patah, Qin Yun merasa agak senang. Ia segera meninggalkan lereng gunung dan pergi melalui jalan setapak kecil yang ia lalui saat datang. Di dalam gua tempat tinggal guru sekte cahaya emas, salah satu sekte teratas di dunia agung yang bercahaya. Yutong duduk bersila di atas tikar kultivasi. Sambil mengerang marah, 2 aliran gas menyembur keluar dari lubang hidungnya, berputar-putar memenuhi ruangan. Yutong kemudian menarik napas dalam-dalam lagi, membawa kedua aliran itu kembali ke dalam tubuhnya melalui lubang hidungnya. Oh, Yutong sedikit mengernyit. Siapa yang menghubungiku saat ini? Dia menjentikkan lengan bajunya. Kehampaan di sampingnya menghasilkan riak-riak, segera memperlihatkan pemandangan tepi danau di kejauhan. Qin Yun berdiri di sana, memandang ke arahnya sambil tersenyum. Ah, Paman Guru Qin. Yutong segera berdiri dan tersenyum. Paman Guru Qin, saya merasa terhormat Anda mau memikirkan saya.
Meskipun keluarga Yunya memiliki latar belakang yang baik dalam garis keturunan Numinous Tracer, ia tetap sangat menghormati Qin Yun. Menurut berita yang ia kumpulkan, paman guru Qin Yun ini mampu melawan Wu Li Jiuzhou dari dunia Skywolf meskipun ia hanyalah seorang kultivator keliling. Setidaknya, ia memiliki kekuatan tempur yang setara dengan alam Sky Immortal Cakrawala ke-6. Dan itu sebelum ia menjadi murid leluhur Dao. Sekarang setelah ia direkrut ke Green Turing Palace, Yu Tong yakin bahwa Qin Yun akan melambung. Dia kemungkinan besar akan menjadi sosok yang termasyhur di wilayah kekuasaan yang gemilang dalam waktu kurang dari 1000 tahun. Tentu saja, dia sangat hangat terhadap pria berprestasi seperti itu. Master Sekte Yu Tong, aku harus meminta bantuanmu, kata Qin Yun. Paman Guru Qin, ada apa, tanya Yu Tong segera. Selama saya bisa membantu Anda, saya pasti akan melakukan yang terbaik. Saya butuh informasi detail tentang para ahli di wilayah Effulgen, kata Qin Yun. Saya juga ingin mereka yang berada di wilayah Skyfin keempat atau kelima. Intelijen, Yu Tong tertawa. Sederhana saja, aku ketua sebuah sekte. Tentu saja aku sudah mengumpulkan informasi seperti itu sejak lama. Setelah berkata demikian, Yu Tong membalikkan tangannya dan gulungan-gulungan muncul di telapak tangannya. Ia menjentikkannya, membuat gulungan-gulungan itu merobek kehampaan dan terbang menuju dunia Great Chang yang jauh melalui lorong kehampaan. Sementara itu, Yu Tong menambahkan, Paman Master Qin, sebagian dari informasi ini baru dan sebagian lama. Mengenai orang-orang yang tidak terlalu terkenal, informasinya berasal dari ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Namun, untuk mereka yang lebih terkenal, kita memiliki informasi terbaru. Gulungan-gulungan itu merupakan benda mati, sehingga pengirimannya sangat mudah. Tak lama kemudian, gulungan-gulungan itu sampai di tangan Qin Yun. Cukup, kata Qin Yun. Terima kasih. Bukan apa-apa, kata Yu Tong sambil terkekeh riang. Kalau tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu lagi. Tak lama kemudian, riak-riak kehampaan itu berakhir. Yu Tong merenung dan bergumam pada dirinya sendiri, sampai-sampai dia meminta informasi seperti itu dariku. Apakah dia berencana membasmi beberapa ibel langit agar lulus ujian Istana Tur Hijau benar? Dia sudah mencapai tingkatan alam abadi langit ke-6 sebelum dia diterima sebagai murid. Dunia Great Chang, Istana Dominasi Agung Qin. Di samping Danau Cermin. Qin Yun membuka gulungan-gulungan itu dan menyapunya dengan kekuatan dharmanya. Seketika, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam jiwa esensinya. Aku menemukannya. Raja Ibel Elang Cejie. Qin Yun mengangguk pelan. Memperoleh harta dari orang lain membuat kita terikat oleh karma. Sekarang saatnya untuk memutuskan karma ini. Bertahun-tahun yang lalu, untuk mengumpulkan harta karun yang dibutuhkan guna mencari bantuan Puku Dragon Lord dalam menyelamatkan Yi Xiao, dia pergi ke dunia auguri kuno untuk mencari harta karun. Di dunia auguri kuno, Qin Yun telah bertemu dengan Dewa Langit Fang Rong yang telah meninggal di sebuah gua tempat tinggalnya. Kata-kata terakhir Fang Rong, Sang Dewa Langit, menyiratkan bahwa ia terikat oleh karma setelah menerima harta karunnya. Ia hanya punya satu permintaan. Ia berharap orang yang menemukan harta karunnya dapat membantu membalaskan dendamnya dengan membasmi Raja Ibel Elang Cejie ketika mereka benar-benar yakin untuk melakukannya. Fang Rong telah meninggalkan permintaan ini sebagai wasiat terakhirnya tetapi dia tidak yakin tentang hal itu. Lagi pula, harta karunnya yang paling berharga hanyalah harta karun Numinous tingkat menengah. Meski begitu, ia mengharuskan orang tersebut melintasi kosmos alam lain untuk membasmi Raja Ibel Elang Cejie yang sangat kuat. Ini memang angan-angan. Lagi pula, tidak semua orang seperti murid Istana Tur Hijau yang bisa dengan mudah pergi kemanapun di tiga alam. Saat itu, Qin Yun masih relatif lemah dan sangat membutuhkan harta karun. Karena Fang Rong telah mengatakan bahwa balas dendam hanya boleh dilakukan dengan keyakinan penuh, Qin Yun tidak ragu untuk mengambil harta karun itu dan terikat oleh karma. Raja Ibel Elang Cejie, Ibel Langit Cakrawala ke-6. Paling mahir dalam seni melarikan diri. Aku mungkin punya kesempatan mengalahkannya jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku dulu, tapi membasminya pasti sangat sulit. Lagi pula, dia memang ditakdirkan untuk terbang dan dia menguasai kekuatan suci yang disebut seni melarikan diri sayap emas. Meskipun itu kekuatan suci melarikan diri biasa, dia telah menguasainya hingga tingkat yang mendalam, pikir Qin Yun. Tapi sekarang, aku benar-benar yakin berkat terobosan Dao pedangku. Kakak Yun, Yi Xiao berjalan mendekat dari kejauhan dan bertanya sambil tersenyum, apa yang sedang kamu lihat? Informasi yang cukup. Qin Yun tersenyum sambil melemparkan gulungan di tangannya kepada istrinya. Lihat sendiri. Yi Xiao mengulurkan tangannya untuk meraihnya.
Saat ia membukanya, ia menyapukannya dengan kekuatan dharmanya dan juga memperoleh informasi tentang sebagian besar ahli di wilayah kekuasaan Effulgen. Kenapa kau mendapatkan semua informasi ini? Yi Xiao menatap Qin Yun. Apa kau berencana membasmi ibel langit untuk lulus ujian Istana Tur Hijau? Saat ini aku tidak punya cukup harta untuk mengembangkan pedang terbang intrinsikku. Tentu saja aku harus lulus ujian untuk mendapatkan harta yang guru tinggalkan untuk kami, para murid, kata Qin Yun sambil tersenyum. Ini juga ujian putaran pertama yang sangat sederhana. Kakak senior Zhang harus mengalahkan setidaknya satu ibel langit dari Cakrawala ke-7 sebelum ia lulus ujian putaran kedua untuk mendapatkan harta di Aula Gugus Bintang. Meskipun penguasa surgawi dari harta karun yang mulia menerima banyak murid, dia tidak dapat memberikan kepada mereka semua harta yang berlimpah. Semakin kuat seseorang, semakin banyak harta yang bisa diperoleh. Oleh karena itu ada 3 putaran pengujian. Babak pertama adalah membasmi ibel langit atau sosok yang sangat keji. Kekuatan yang ditargetkan harus setidaknya ibel langit tingkat keempat. Selain itu, setidaknya 3 dari mereka harus dibasmi agar lulus ujian. Mereka yang mampu mencapai alam Skyfin tingkat keempat biasanya dapat mencapai alam kelima atau keenam dengan berkultivasi selama beberapa waktu. Mereka semua adalah sosok yang tangguh. Mengalahkan mereka mudah, tetapi membasmi mereka agak sulit. Oleh karena itu, membasmi 3 orang akan jauh lebih sulit. Bagi para murid Green Turing Palace yang terjebak di alam Sky Immortal tingkat ke-6, mereka harus berkultivasi dengan kekuatan ilahi yang dahsyat atau menguasai mantra Dharma yang sangat kuat untuk mencapainya. Jika tidak, mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka sendiri alih-alih merenggut nyawa musuh. Putaran kedua tes ini serupa dengan membasmi Skyfin atau sosok yang sangat keji. Kekuatan yang ditargetkan harus setidaknya Skyfin tingkat ke-7. Hanya perlu 1 pembasmian. Ini bahkan lebih sulit lagi. Setidaknya, seorang Skyfin dari Cakrawala ke-7, dianggap sebagai ahli yang hebat di 3 alam. Mereka juga sangat ahli dalam menyelamatkan nyawa. Biasanya, jika seseorang dapat menyelesaikan tugas ini, itu berarti mereka adalah yang terbaik di antara para dewa langit di Cakrawala ke-9. Master leluhur Zhang telah berhasil melakukannya, melewati putaran ujian kedua, dan memperoleh izin memasuki Aula Gugus Bintang untuk memperoleh harta karun. Ujian putaran ketiga sebenarnya tidak mengharuskan membasmi musuh. Sebaliknya, seseorang harus mencapai buah dao abadi emas. Selama seseorang mencapai tingkat kultivasi tersebut, guru mereka, penguasa surgawi harta karun Numinous, akan menganugerahi mereka hadiah-hadiah besar. Sangat umum untuk dianugerahi harta karun Numinous Conate. Dan setelah itu, pengembangan mereka selanjutnya akan bergantung pada diri mereka sendiri. Bantuan penguasa surgawi harta karun Numinous akan terbatas pada saat itu. 3 yang mana yang kamu pilih? Tanya Yi Xiao. Ada banyak informasi di sini. Cobalah pilih yang lebih mudah. Aku baru saja memilih 1. Raja Ibel Elang Chejie, kata Qin Yun. Ah, Yi Xiao tak kuasa menahan diri untuk berkata, kenapa kau memilihnya meskipun dia dipenuhi dosa-dosa keji? Itu hanya dianggap normal di antara banyak ibel langit. Lagi pula, jurus melarikan diri miliknya sangat hebat. Yang terpenting, dia tinggal bersama ibel pohon tua. Ibel pohon tua itu juga merupakan ibel langit tingkat ke-6 dan memiliki tubuh yang sangat kuat. Akan sulit menghadapi mereka jika mereka bergabung. Memang bukan target yang mudah. Namun, saya terikat oleh karma, jadi saya harus melakukannya, kata Qin Yun. Lagi pula, saya yakin. Mengapa kamu terikat oleh karma? Tanya Yi Xiao. Sesuatu yang terjadi di dunia auguri kuno, kata Qin Yun sambil tersenyum. Mata Yi Xiao sedikit memerah ketika mendengar itu. Qin Yun pergi ke sana untuk menyelamatkannya. Untuk segera mengumpulkan harta karun yang dibutuhkan, Qin Yun mempertaruhkan nyawanya untuk memperebutkan harta karun di dunia auguri kuno. Raja Ibel Elang Chejie dan Ibel Pohon Tua sudah 2 target. Aku masih butuh 1 lagi, pikir Qin Yun. Siapa yang harus dia basmi? Pilih yang sederhana saja. Raja Ibel Baichan, kata Yi Xiao. Baiklah, aku akan menuruti nasihat istriku, kata Qin Yun sambil tersenyum. Lagi pula, dia dianggap sebagai ahli yang cukup tangguh di wilayah kekuasaan Effulgen. Hanya sedikit yang bisa mengancamnya, dan dia jelas tidak menganggap Finlord Baichan sebagai ancaman. Qin Yun menghabiskan setengah tahun berikutnya mengasah pencapaian terobosannya di ranah Dao Pedang. Ia mengembangkan seni pedang logam 100 yang putih agung dan 4 buku pedang lainnya ke tingkat yang benar-benar baru sebelum berangkat. Di antara ketiga target, Finlord Baichan seharusnya yang paling mudah dihadapi. Aku akan menghabisinya dulu. Saat ia berdiri di dekat batas Istana Tur Hijau,
ia bisa merasakan arah umum dunia Baichan. Waktunya berangkat. Dengan pikirannya, Qin Yun menghilang dari istana tur hijau. Jauh di suatu titik di kosmos, cahaya kabur turun dan menjadi Qin Yun. Oh, Qin Yun terkejut saat melihat bintang raksasa yang terbakar di depannya. Apinya membumbung tinggi dan ia terlalu dekat. Beberapa lidah api bahkan mencapai tepat di depannya. Seandainya aku sedikit saja melenceng, aku mungkin sudah berteleportasi ke bintang yang terbakar ini. Aku masih agak jauh dari dunia Baichan. Qin Yun memejamkan mata agar lebih terhubung dengan kehampaan dan menemukan dunia. Istana tur hijau melampaui 3 alam. Lagi pula, istana ini tidak berada di wilayah kekuasaan cahaya. Aku ingin langsung berteleportasi ke dunia Baichan, tetapi akhirnya terlalu menyimpang. Jika aku terbang lambat, mungkin butuh waktu 3 tahun. Jika aku menggunakan transferensi kehampaan, aku masih butuh waktu sehari. Bepergian di kosmos alam lain memang merepotkan bagi seorang abadi biasa, pikir Qin Yun penuh harap. Sedangkan aku bisa kembali dan mencoba lagi. Cahaya yang kabur itu menyinarinya sekali lagi. Qin Yun kembali ke istana tur hijau. Lagi, waktunya pergi. Dengan pikiran Qin Yun, ia menggunakan kekuatan istana tur hijau untuk berteleportasi untuk kedua kalinya. Suara mendesing. Dia muncul dalam pusaran nebula. Oh, aku jauh lebih dekat kali ini. Lagi, cahaya redup menyinarinya saat ia kembali ke istana tur hijau. Perjalanan bolak-balik ke Green Turing Palace ini berlanjut berkali-kali. Ia sengaja memilih tempat paling terpencil di istana wisata hijau tempat awan berdiam. Dia mengulangi teleportasi sebanyak 12 kali. Agak dekat kali ini, Qin Yun berdiri di kegelapan kosmos sambil memandangi planet yang tak mencolok di kejauhan. Waktunya ke sana. Tubuh Qin Yun menghilang saat ia melakukan void transference berulang kali. Setiap kali ia melakukan ini, ia akan menempuh jarak puluhan ribu kilometer. Setelah mencapai tahap akhir alam abadi langit, dao pedang siklus surgawi Qin Yun memberinya pemahaman yang kuat tentang kehampaan. Kini, ia dapat melakukan transfer kehampaan secara mandiri. Biasanya, seseorang membutuhkan periode kultivasi setelah mencapai tahap akhir alam abadi langit untuk bisa menguasai transferensi void. Sedangkan transferensi void utama itu jarang terjadi. Beberapa saat kemudian, Qin Yun tiba di hadapan stratosfer dunia yang sangat luas. Dulu ketika aku masih manusia, berpindah dari satu dunia ke dunia lain itu mudah. Sekarang, berada di puncak alam jiwa esensi, membuka lorong dunia yang memungkinkan jiwa esensi puncak untuk melewatinya masih membutuhkan waktu 10 menit, bahkan dengan kekuatan penuh, pikir Qin Yun. Jika aku langsung membuka lorong dunia ke dunia Baichan, keributan yang ditimbulkannya pasti akan disadari oleh Raja Ibel Baichan. Jika dia lari ketakutan, aku mungkin tidak akan bisa menemukannya. Lebih baik masuk secara diam-diam. Qin Yun merobek lapisan awan saat ia terus-menerus menukik ke bawah. Tak lama kemudian, ia melihat sebidang tanah yang luas. Gemuruh. Awan gelap mulai berkumpul di langit. Dunia surgawi ini mencoba menekanku. Qin Yun tersenyum. Berubahlah. Aura Qin Yun langsung berubah saat ia meniru aura Ibel yang dingin dan menakutkan, menyebabkan awan gelap di langit menghilang. Aku perlu memikirkan cara untuk menemukan Raja Ibel Baichan. Qin Yun melangkah dan menghilang ke dunia bawah. Di daratan luas itu, ada barisan tahanan yang tak berujung ketika tiba-tiba, salah satu tahanan yang lebih tua terjatuh ke tanah. Orang tua bodoh, berhentilah berpura-pura dan bangun. Seorang prajurit berwajah penuh luka yang bertanggung jawab atas para tahanan tampak buas saat ia berlari menghampiri, melecutkan cambuknya. Cambuk itu mengenai tubuh tahanan tua itu, meninggalkan bekas darah di balik pakaiannya yang pangkemping. Tubuh lelaki tua itu mengejang saat ia memohon dengan lemah. Jangan pukul dia, dia hampir mati. Seorang tahanan muda tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Prajurit berwajah penuh luka itu mendongak dan menyeringai keji. Ia maju dan membentak dengan marah. Kau benar-benar usil, coba kulihat seberapa banyak lagi yang bisa kau tahan. Cambuk itu mencambuk dengan kuat sehingga garis-garis darah muncul di sekujur tubuh tahanan muda itu, tetapi dia menahannya dengan gigi terkatup. Tuan, tolong selamatkan anak itu. Dia akan mati jika Anda teruskan. Seorang wanita berpakaian abu-abu di sampingnya langsung berkata dengan nada menjilat sambil tersenyum. Suaranya samar-samar mengandung pesona yang aneh. Mendengar itu, prajurit berwajah penuh luka itu langsung murung. Matanya pun berubah muram, lalu ia mengangguk. Lupakan saja, karena suasana hatiku sedang baik, aku akan mengampunimu. Saudara Pan, orang tua ini akan segera mati. Prajurit lain menyentuh leher orang tua itu sambil berkata dengan tergesa-gesa.
Dia sudah tua. Siapa yang bisa disalahkan kalau dia tidak selamat dari pawai lempar dia jauh-jauh. Prajurit berwajah penuh luka itu sedikit mengernyit sebelum meneriakkan perintah. Mereka bertanggung jawab untuk mengawal para tahanan dan hanya diizinkan melakukan sejumlah kematian terbatas. Akan merepotkan mereka jika terlalu banyak yang mati. Baiklah, prajurit itu meraih lelaki tua itu, yang sedang mengembuskan napas terakhirnya, dengan satu tangan sebelum melemparkannya ke samping dengan santai. Lelaki tua itu terlempar lebih dari 100 kaki jauhnya. Darah merembes keluar dari mulutnya saat sisa hidupnya memudar. Tahanan muda itu menggertakkan giginya saat menyaksikan hal ini. Tahanan muda itu bertanya kepada wanita di sampingnya dengan berbisik, "Kak, mengapa kamu tidak menyelamatkannya?" Konyol, pemuda lain di sampingnya memarahinya pelan. "Kekuatan Dharma kita telah lumpuh. Hanya karena kakak mahir dalam seni suara sihir, kau selamat. Kalau dia sampai tertangkap, dia akan mendapat masalah. Kakak keenam, keluargawan kita sudah tamat dan kita hampir tidak mampu mengurus diri sendiri, jadi jangan repot-repot menyelamatkan orang lain," kata wanita lain yang agak gemuk tanpa daya. "Baiklah, sudahlah," kata kakak tertua, yang menjadi pemimpin. Ia menatap dunia luas yang ia tempati. Pemuda di sampingnya berkata, "Kak, kita sekitar 50 km dari Gunung Whitefin. Kita harus memikirkan cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, sungguh tak ada harapan lagi." Wanita berjas abu-abu yang tampak agak rapuh itu malah berbisik, "Mungkin tak masalah kalau hanya prajurit biasa ini. Tanpa kekuatan Dharma kita pun, kita masih bisa mengendalikan mereka. Tapi tetap saja ada kultivator yang bertugas mengawal kita. Seandainya kekuatan Dharmaku tidak lumpuh, aku bisa dengan mudah menghabisi mereka. Tapi sekarang, bahkan jika kita menyerang secara massal, kita takkan mampu menahan satu serangan pun dari mereka. Apakah kita akan pasrah saja pada takdir?" Adik-adik yang lain menatap kakak tertua mereka. "Hari ketika keluargawan kita tumbang adalah hari di mana kita hancur." Ia menatap langit yang gelap, diliputi rasa pedih dan tak berdaya. Seluruh klan keluarga sedang menuju kehancuran. Adik-adiknya masih naif, tetapi meskipun pernah dijuluki Santo Pesona Surgawi, ia sama sekali tidak punya solusi. Ia telah dikawal ke sini oleh para kultivator, dan rumor mengatakan bahwa ia dikorbankan untuk Raja Ibel Baichan. Legenda mengatakan bahwa Finlord Baichan adalah penguasa dunia ini. Selain saudara-saudara keluarga Wan, semakin banyak kelompok tahanan yang berkumpul dari segala arah saat mereka mendekati Gunung Ibel Putih. Kelompok-kelompok ini datang dari seluruh dunia, dan semuanya dibawa untuk dikorbankan kepada Raja Ibel Baichan. Cepat, lebih cepat, para tawanan dibawa ke Gunung Whitefin, di mana ada sekelompok makhluk surgawi yang bertugas menerima mereka. Kelompok yang diikuti oleh saudara-saudara keluarga Wan tiba dengan cara yang sama. Mereka dikutuk. Banyak orang dalam kelompok itu melihat makhluk-makhluk surgawi melayang di atas mereka dan merasa makin putus asa. Siapa itu? Kakak perempuan tertua dari keluarga Wan sedang menatap ke kejauhan dengan wajah pucat ketika seorang pemuda berpakaian sederhana tiba-tiba muncul tak jauh darinya. Ia menatap Gunung Ibel Putih dan tampak agak bingung. Tiba-tiba, pemuda berpakaian sederhana itu menoleh ke arah perempuan berbaju abu-abu. Ia bertanya sambil tersenyum, "Nona, apakah ini Ibel Gunung Putih?" "Ini Gunung Ibel Putih." Wanita berbaju abu-abu itu mengangguk dengan linglung. "Bagus." Pemuda itu mengangguk dan menghilang begitu saja. "Kak, kamu ngomong sama siapa?" tanya adik-adiknya penasaran. "Tidakkah kau melihat seseorang di sana?" tanya wanita berpakaian abu-abu itu. "Tidak, tidak ada seorang pun." Adik-adiknya kebingungan. Wanita berbaju abu-abu itu terkejut sambil mendesah diam-diam. "Apa gunanya banyak berpikir? Ini Gunung Ibel Putih, wilayah kekuasaan Raja Ibel Baichan. Dibawa ke sini sebagai tumbal berarti kita akan celaka." Sekitar 1 jam sebelum Qin Yun tiba di Gunung Whitefin. Di sebuah lapangan raksasa di Gunung Whitefin. Para tahanan terus-menerus digiring ke alun-alun dalam kerumunan yang padat. Mereka semua tampak terhuyung-huyung dalam keputusasaan. "Sekarang setelah kita sampai di Gunung Ibel Putih, apa yang akan dilakukan Raja Ibel Baichan kepada kita?" Entahlah. Tapi rumor mengatakan tak seorang pun meninggalkan gunung hidup-hidup setelah datang ke Gunung Whitefin. Beberapa tahanan berdiskusi pelan. "Mungkin kita akan digunakan dalam pengembangan seni Ibel. Kudengar ada beberapa orang yang mengembangkan seni Ibel mereka dengan menggunakan keluhan. Mereka akan menyiksa kita sampai kita memiliki keluhan yang tak tertahankan. Mungkin akan ada lorong dunia, dan kita akan dilemparkan ke dunia lain untuk dijadikan pekerja. Teruslah bermimpi. Mengapa aku tidak bisa bermimpi di saat seperti ini?" Para tahanan ini menunggu nasib mereka dengan gelisah.
Dan di titik tertinggi alun-alun, seorang pria berjubah putih berpenampilan aneh sedang bersandar miring di singgasananya, kelopak matanya yang terkulai membuatnya tampak seperti sedang tidur. Di bawahnya, lebih dari 10 ibel langit berdiri berjajar dengan hormat. Penguasa ibel, makanannya kurang lebih sudah terkumpul, bisik ibel langit berjubah merah dengan hormat. Baiklah, baru kemudian pria berjubah putih itu membuka matanya. Ia menyapukan pandangannya ke seluruh alun-alun dan memang, alun-alun itu penuh sesak dengan tahanan. Dia menegakkan tubuhnya dan tiba-tiba membuka mulutnya sedikit untuk mengambil napas. Fiuh, seketika, angin kencang menyapu para tahanan di alun-alun. Saat mereka terbang, mereka tertarik ke mulut pria berjubah putih itu. Mereka menyusut saat terbang dan memasuki mulutnya. Para ibel langit dan makhluk-makhluk surgawi yang menyaksikan dari samping menjadi gugup. Dalam sekejap mata, alun-alun itu menjadi kosong. Semua tahanan telah disedot bersih. Fiuh, wajah pria berjubah putih itu menyunggingkan senyum licik. Ia menjulurkan lidah dan menjilat bibir sebelum memberi perintah. Kirim rombongan berikutnya. Ya, para makhluk surgawi segera mengatur untuk melanjutkan pengiriman tahanan. Setiap wilayah telah diinstruksikan untuk mengirimkan upeti makanan mereka dalam waktu 3 hari, kata pria berjubah putih itu. Tidak ada wilayah yang mengirimkan kurang dari yang diwajibkan, benar. Benar, tak satu pun dari mereka mengirimkan kurang dari yang dibutuhkan. Diperkirakan semua makanan akan tiba besok, kata ibel langit berjubah merah. Bagus, kabari aku lagi kalau makanan berikutnya sudah sampai. Setelah memberikan instruksinya, dia berbaring lagi dengan mata terpejam seolah-olah dia tertidur lagi. Para Skyfin menghela napas lega saat melihat ini. Penguasa ibel kita ini sebagian besar baik-baik saja, tetapi seni melahap roh yang dia kuasai terlalu mengerikan. Seluruh dunia memberinya makanan, dan itu hampir tidak memuaskannya. Dua ibel langit diam-diam bercakap-cakap melalui transmisi suara. Mereka yang berkultivasi dalam seni melahap roh dianggap sebagai orang yang paling sesat dalam jalan ibel. Konon, begitu kultivasi seseorang mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, tak butuh waktu lama bagi mereka untuk melahap seluruh kehidupan di planet ini. Penguasa ibel kita cukup sabar. Ia hanya melahap hasil panen yang ia tuai di dunia ibel yang ia kuasai. Kitalah yang beruntung. Setidaknya, kita telah mencapai ranah Skyfin. Manusia fana dan makhluk-makhluk surgawi yang masih berjuang masih bisa dilahap. Sejumlah besar tahanan dibawa ke alun-alun karena jumlah tahanan di alun-alun meningkat sekali lagi. Qin Yun juga muncul di antara sekumpulan tahanan ini, berusaha agar tidak terlihat mencolok di antara mereka. Raja Ibel Baichan. Qin Yun langsung melihat Raja Ibel Baichan yang tertidur di singgasananya, tinggi di langit. Dengan wilayah kekuasaannya saat ini, ia masih bisa melihat kejahatan keji yang dilakukan seseorang bahkan tanpa menggunakan mata petir. Tubuhnya ditutupi oleh lapisan sinful sanguin halo yang kaya. Kekayaannya yang luar biasa membuat Qin Yun diam-diam khawatir. Kejahatan yang keji. Raja Ibel Baichan dianggap tidak menonjolkan diri di antara semua ibel langit yang kuat di wilayah kekuasaan bercahaya, pikir Qin Yun. Dia tidak banyak menimbulkan masalah dan jarang meninggalkan dunia Fin Celestial yang dikuasainya. Namun, lingkaran cahaya sanguin berdosa yang dipancarkannya begitu pekat. Begitu banyak manusia dan ibel yang ditangkap dan dibawa ke sini. Apa rencananya dengan mereka? Qin Yun sedikit bingung. Karena ia selalu bersikap rendah hati, informasi tentang Finlord Baichan sangat menyedihkan. Yang diketahui hanyalah bahwa ia pasti sedikit lebih lemah, kalau tidak, ia tidak akan hanya menduduki satu dunia Fin Celestial. Ibel kuat apa yang tidak akan mendatangkan malapetaka pada sebanyak mungkin dunia. Justru karena dia lemah, tidak dikenal, dan mudah ditindas, Yi Xiao memilihnya sebagai suaminya. Qin Yun terus menunggu dengan sabar. Seninya yang menyembunyikan auranya tidak terdeteksi oleh para ibel langit. Bahkan Raja Ibel Baichan pun tidak dapat menemukan kekurangan apapun kecuali ia mengamatinya dengan saksama. Kak, apa yang direncanakan Raja Ibel Baichan dengan membawa kita ke Gunung Ibel Putih? Rombongan tahanan yang terdiri dari saudara-saudara Wan tiba di alun-alun. Mereka semua merasa sangat gelisah. Kak, adik-adiknya merasa ngeri dan gelisah saat berbicara dengan kakak perempuan tertua mereka. Perempuan berbaju abu-abu itu dengan tenang mengikuti rombongan tahanan ketika tiba-tiba ia melihat sosok yang dikenalnya di kejauhan. Sosok itu adalah pemuda berpakaian sederhana itu. Itu dia. Wanita berpakaian abu-abu itu agak bingung. Adik, terdengar suara dari sampingnya. Dia tersentak dan menoleh untuk melihat beberapa pemuda di kelompok tahanan lain. Kakak tertua, kakak kedua, kakak kelima. Kenapa kalian juga dikirim ke sini? Tanya wanita itu cemas.
Keluarga Wanmu sudah tiada, tapi sekte kita pun tak mungkin bisa lolos dari nasib seperti itu. Kita terikat bersama, mau suka maupun duka. Tak seorang pun bisa lari. Para pemuda hanya bisa mendesah. Tepat di depan alun-alun, seorang Skyfin berjubah merah berkata dengan penuh hormat, "Finlord, semua makanan ini sudah ada di sini." Setelah tertidur selama 1 jam, Finlord Baichan membuka matanya dengan penuh minat lalu duduk tegak. Saat ia menatap mereka, para tahanan di alun-alun merasakan kengerian yang luar biasa. Tak satu pun dari mereka berani bersuara saat alun-alun itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Wus! Raja Ibel Baichan perlahan membuka mulutnya sambil menghisap. Seketika, angin kencang merobek seluruh alun-alun, menyapu banyak tawanan yang berhamburan menuju mulutnya. Ah! Dia ingin memakan kita. Tidak. Para tawanan yang banyak jumlahnya terhuyung-huyung dalam keputusasaan yang mengerikan, tetapi seiring angin kencang berputar, mereka perlahan-lahan menyusut saat terbang di atas. Tak ada cara bagi mereka untuk melawan. Bersenandung, ledakan menggelegar di seluruh alun-alun. Seketika, angin kencang mereda dan para tahanan jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Para Ibel Langit dan Ibel Langit terkejut. Oh, Finlord Baichan menyipitkan matanya saat melihat ke arah seorang pemuda berpakaian sederhana berdiri di antara para tahanan. Ketika ia melahap para tawanan, mereka semua tersapu ke langit, tetapi pemuda yang berpakaian sederhana ini entah bagaimana berdiri di sana tanpa bergerak. Pemuda itu melangkah maju, melintasi lebih dari 1000 kaki untuk muncul di depan para tahanan. Banyak tahanan manusia dan setan memandang ke arah pemuda itu. Itu dia, wanita berpakaian abu-abu dari keluarga Wan itu tercengang. Raja Ibel Baichan mendengus dingin. Ledakan, hantu-hantu surgawi yang mengerikan muncul di Gunung White Fin saat mereka mengulurkan telapak tangan raksasa mereka untuk menyerang Qin Yun. Qin Yun berdiri kokoh di tempatnya saat pedang Qi yang mengerikan meledak dari tubuhnya. Saat pedang Qi bersiul melintasi angkasa, mereka merobek bayangan-bayangan surgawi sementara auranya muncul secara alami. Jiwa esensi, hanya jiwa esensi. Para Ibel Langit terkejut. Alam jiwa esensi Qi pedang Finlord Baichan menatap Qin Yun dengan ekspresi yang berubah drastis. Ia segera berdiri dan membungkuk, berbicara dengan penuh kerendahan hati, "Jadi, ini Qin, Dewa Pedang dari Istana Tur Hijau." "Salam, Dewa Pedang Qin." Saat berbicara dia memberi hormat dengan membungkukkan badan yang besar. Adegan ini membuat bawahannya tercengang. Para tahanan pun tercengang. Raja Ibel Baichan adalah penguasa dunia Baichan. Qin Yun berdiri di sana, wajahnya sedingin es. Suaranya sedingin es. "Seni melahap roh, pantas saja kau dipenuhi dosa-dosa keji. Qin, Dewa Pedang, aku hanya makan sedikit makanan di dunia Baichanku. Aku tidak pernah pergi ke dunia lain untuk membuat kekacauan," kata Raja Ibel Baichan dengan nada memuja. "Kau pikir itu bukan apa-apa meskipun kau menghancurkan seluruh dunia," bentak Qin Yun dingin. "Hanya karena kau terlalu lemah, kau tidak bertindak gegabah. Jika kau menyerbu dunia lain, kau mungkin sudah dibasmi oleh makhluk abadi atau Buddha lain sebelum aku datang. Terlalu lemah." Para Ibel Langit, makhluk surgawi, dan para tawanan di sampingnya tercengang. Hegemon dunia mereka dianggap terlalu lemah. "Aku lemah. Tentu saja aku tak berani dibandingkan dengan murid Istana Tur Hijau. Aku tak berniat menjadi musuhmu. Aku bersedia menawarkan harta karun untukmu agar aku selamat." Oke, Finlord Baichan mengabaikan harga dirinya dan mulai merendahkan diri untuk memohon. "Aku datang ke dunia Baichan untuk membasmimu," kata Qin Yun. Saat suaranya menghilang, tubuh Qin Yun memancarkan cahaya bintang yang tak terbatas. Kekuatan bintang tak terbatas terpancar dari kosmos yang jauh melalui kehampaan, membentuk pedang cahaya bintang di sekelilingnya. 360 pedang cahaya bintang berputar mengelilingi sekeliling, memancarkan cahaya bintang yang menyebar ke seluruh area. Qin Yun menjelma menjadi Dewa Bintang. Dia seseorang yang bahkan ditakuti oleh Raja Ibel Baichan. Wanita berpakaian abu-abu dari keluarga Wan menyaksikan dengan gelisah. Ekspresi Finlord Baichan langsung tenggelam saat melihat ini. Matanya dipenuhi haus darah saat ia meraung marah. "Qin Yun, kau baru di alam jiwa esensi. Aku memperlakukanmu dengan hormat karena statusmu, tapi kau menganggapnya remeh. Beraninya kau datang ke gua kediamanku dengan lancang untuk membasmiku. Apa kau benar-benar berpikir aku bukan tandinganmu? Memangnya kenapa kalau kau murid Istana Tur Hijau hari ini, aku akan tercatat dalam sejarah karena membasmi seorang murid Istana Tur Hijau." Saat dia meraung marah, seluruh gunung White Fin pun meraung marah pula. Ledakan, seluruh gunung Ibel Putih bergerak. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya berguling turun saat seluruh gunung berdiri tegak, berubah menjadi raksasa pegunungan yang menjulang tinggi.
Para Ibel Langit dan Fin Celestial segera terbang dan bersembunyi di kejauhan. Beberapa dari mereka terhuyung-huyung karena takjub. Finlord punya trik seperti itu. Qin Yun melepaskan cahaya bintang untuk melindungi manusia yang lemah. Tubuh Ibel kedua Qin Yun tercengang. Kau memang punya beberapa trik tersembunyi. Tubuh pegunungan ini adalah tubuhku yang sebenarnya. Raksasa pegunungan itu memelototi Qin Yun dengan suara bergemuruh. Raja Ibel Baichan berdiri di bahu raksasa itu. Qin Yun, bersiaplah untuk mati. Raja Ibel Baichan dan raksasa itu meraung saat mereka menerjang maju. Raja Ibel Baichan sangat berhati-hati. Ia tidak ingin menyinggung murid Istana Tur Hijau ini karena ia adalah murid leluhur Dao, yang memberinya status yang jauh lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Sekalipun Qin Yun lemah sekarang, dia mungkin akan jauh melampauinya di masa depan. Oleh karena itu, ia bersedia tunduk demi menghindari konflik. Aku sudah tunduk padamu, tapi kau tidak memberiku jalan keluar. Aku hanya makan sedikit, dan makanan itu kuambil dari duniaku sendiri. Apa kau harus sesibuk ini? Finlord Baichan menggerutu dengan niat membasmi. Karena seorang murid leluhur Dao tersinggung, sekalian saja aku menyinggungnya sampai tuntas. Aku akan menghabisimu dan menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya sebelum menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Qin Yun, kau salah karena kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Dunia luar menganggapku lemah, tapi itu karena aku berlatih seni melahap roh yang menuai begitu banyak kebencian. Akibatnya, aku harus menjaga profil rendah. Kekuatan sejatiku adalah Ibel Langit tingkat ke-6. Lagi pula, aku berkultivasi dalam tubuh pegunungan Ibel. Di masa depan, mungkin kau akan lebih kuat dariku. Tapi sekarang kau sama sekali bukan tandinganku. Raja Ibel Baichan dipenuhi rasa percaya diri. Ledakan, raksasa pegunungan itu mengayunkan telapak batu raksasa yang menahan awan gelap. Ia menghantam dengan kekuatan yang mengerikan. Tubuh lain Finlord Baichan juga berubah menjadi aliran cahaya yang menyerang Qin Yun. Oh, tepat saat Finlord Baichan merasa sangat percaya diri, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena Qin Yun berdiri tak bergerak di udara. Yang dilakukannya hanyalah memberi isyarat tangan kecil. 360 pedang cahaya bintang yang melayang di sekitarnya tiba-tiba mengembang, menyebabkan alam bintang siklus surgawi mengembang tiba-tiba, menyelimuti ratusan kilometer di sekitarnya. Seketika, Finlord Baichan dan raksasa gunung merasakan perubahan drastis di sekitarnya. Yang bisa ia lihat hanyalah cahaya bintang tak terbatas di sekelilingnya serta pedang cahaya bintang. Kekuatan ilahi yang agung alam bintang siklus surgawi. 100 seni pedang logam yang putih agung, kesalahan pedang nakal. Qin Yun menatap Raja Ibel Baichan yang perkasa dan raksasa gunung sambil membisikkan kata-kata ini dengan lembut. Kesalahan pedang wanton. Salah. Puh. 360 pedang cahaya bintang melesat serentak, berubah menjadi sinar pedang tersendiri saat melepaskan serangan gencar ke arah raksasa gunung dan Raja Ibel Baichan. Bagaimana ini mungkin? Finlord Baichan ketakutan. Lebih dari 100 kilatan pedang menghantam tubuhnya saat ia melawan sekuat tenaga. Senjata yang ia pegang terlempar karena tubuhnya mudah ditembus. Tak lama kemudian, tubuhnya hancur menjadi abu. Tidak. Sedangkan tubuh aslinya, raksasa gunung, ia mengayunkan telapak tangannya sekuat tenaga untuk bertahan. Akan tetapi, 360 kilatan pedang telah membentuk siklus surgawi saat mereka menyerang raksasa gunung dari segala arah. Meskipun memiliki tubuh yang kuat dan tegap, banyak sekali serpihan puing yang berhamburan akibat serangan itu. Kamu cukup tegap, gumam Qin Yun. Lepaskan aku. Raksasa gunung itu berteriak. Suaranya dalam dan kuat, mampu menghasilkan gelombang yang terlihat. Mata raksasa gunung itu dipenuhi dengan tatapan memohon. Saat ia menatap Qin Yun, tubuhnya mulai runtuh. Ia langsung berlutut di tengah kilatan bintang yang tak terbatas dan bersujud. Qin Dewa Pedang, ampuni aku. Aku terlalu percaya diri. Ampuni aku, kumohon. Hati para Ibel Langit, makhluk surgawi, dan tawanan yang tak terhitung jumlahnya yang tengah menonton berdebar-debar saat melihat raksasa yang berlutut dan memohon. Aku penasaran kenapa kau menangkap begitu banyak makhluk hidup dan membawa mereka ke sini. Ibel Langit biasa tidak akan berani melakukan pembantaian yang sewenang-wenang. Aku tak pernah menyangka kau punya jurus melahap roh. Itu jurus paling sesat dan terlarang dari jalan Ibel. Karena kau sudah mempelajarinya, kau pantas mati, kata Qin Yun dingin. Cara yang jahat, itu adalah sesuatu yang sesat sejak awal. Oleh karena itu, cara jahat itu dikucilkan oleh berbagai aliran pemikiran. Dan seni melahap roh adalah seni paling sesat dalam cara yang keji.
Seni itu dianggap ibel di antara ibel. Meskipun ibel langit tidak mengalami kesengsaraan, mereka tetap takut akan karma. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak membantai manusia secara massal. Namun, ada dua aliran pemikiran dalam cara jahat yang membuat para praktisi terlibat dalam pembantaian. Salah satunya adalah garis keturunan pemakan roh. Legenda mengatakan bahwa garis keturunan ini berasal dari ibel leluhur. Ia gemar makan dan dapat dengan mudah melahap semua roh yang hidup di dunia. Jika ia tidak mengendalikan nafsu makannya, ia akan menghabisi dunia demi dunia. Tak diragukan lagi, ini akan menjadi bencana bagi tiga alam. Banyak tokoh perkasa tak berdaya melawannya. Leluhur Buddha pernah bertindak secara pribadi, tetapi tetap gagal menyelamatkan murid-muridnya dari ibel leluhur. Yang lainnya adalah garis keturunan lautan darah. Para ahli dari garis keturunan ibel lainnya akan melakukan dosa-dosa keji sebagai bagian dari kultivasi mereka, tetapi itu hanyalah aspek tambahan dari garis keturunan tersebut. Hanya garis keturunan lautan darah yang secara langsung mengikuti jalan melakukan dosa-dosa keji. Mereka yang mengolahnya berusaha untuk melakukan dosa-dosa yang lebih besar dan menggunakan dosa-dosa tersebut sebagai sumber daya untuk kultivasi. Jika dosa-dosa mereka menghasilkan lautan darah yang tak terbatas, kekuatan dharma mereka juga akan menjadi tak terbatas, menjadikan mereka ibel mengerikan yang membuat tiga alam gemetar. Kedua garis keturunan itu dianggap sebagai ibel di antara ibel. Para ahli dari dua garis keturunan itu lahir dari tangisan orang-orang lemah yang tak terhitung jumlahnya. Mati, Qin Yun tak menunjukkan belas kasihan. Ketika melihat raksasa berlutut memohon di depannya, ia hanya bisa membayangkan berapa banyak nyawa yang telah dikorbankan untuk membantu pertumbuhan Finlard Baichan. 360 kilatan pedang menyerang raksasa itu, membuatnya hancur berkeping-keping. Tidak, raksasa gunung itu berjuang mati-matian saat menghadapi kematian. Dengan satu dentuman gemuruh terakhir, tubuh ibel pegunungannya akhirnya hancur berkeping-keping. Di bawah kekuatan bintang yang tak terbatas, puing-puing itu berubah menjadi bubuk sebelum lenyap dan berhamburan ke seluruh dunia. Dia sudah meninggal. Para ibel langit, makhluk surgawi, dan para tahanan yang tak terhitung jumlahnya melihatnya. Mereka semua tercengang. Mereka benar-benar terkejut saat Finlard Baichan mengeluarkan kekuatan aslinya. Tapi akhirnya, pedang abadi Qin yang misterius tampaknya berhasil mengalahkannya sepenuhnya tanpa perlu mengeluarkan banyak usaha. Dan kalian semua, Qin Yun mengalihkan pandangannya ke arah para ibel langit dan makhluk-makhluk surgawi. Tidak, ampuni aku. Para Skyfin dan Fin Celestial ini diselimuti oleh bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berlutut tanpa memikirkan perlawanan. Tidak ada jalan keluar saat berhadapan dengan kekuatan pedang abadi Qin. Suara mendesing. Pedang cahaya bintang menyapu. Seketika, lebih dari 90% ibel langit dan ibel langit musnah. Semuanya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan 5 ibel langit untuk melanjutkan eksistensi mereka yang tercela. Kita masih hidup. Kelima makhluk surgawi itu agak terkejut. Sebagai makhluk surgawi, sangat jarang bagi kalian untuk memiliki tingkat dosa serendah itu. Qin Yun menyapukan pandangannya ke kelima makhluk surgawi itu. Ia dapat melihat dosa-dosa mereka sekilas, dan mendapati mereka memiliki tingkat dosa yang sangat rendah. Setelah itu, Qin Yun menyimpan semua harta karun peninggalan Finlard Baichan dan para Skyfin yang telah gugur. Ia kemudian memandangi para tahanan yang telah dilindungi oleh kekuatan bintang tak terbatas sebelum mengibaskan lengan bajunya. Fiuh! Tahanan yang tak terhitung jumlahnya itu dikirim ke daratan luas yang jaraknya puluhan kilometer oleh cahaya bintang. Dunia ini dikuasai oleh makhluk-makhluk surgawi. Qin Yun memandang daratan yang tak terbatas. Banyak makhluk hidup hanya mampu berkultivasi dengan cara yang jahat sejak mereka lahir. Mereka tidak punya pilihan lain dan bantuan yang bisa kuberikan terbatas. Wus! Qin Yun menghilang. Dan jauh di dataran terpencil itu, saudara-saudara keluarga Wan hadir bersama sekelompok besar tahanan. Kak, kita selamat! Kita selamat! Terdengar teriakan penuh semangat. Apa yang terjadi sungguh luar biasa. Pedang abadi Qin itu sungguh mengesankan. Raja Ibel Baichan sudah cukup menakutkan. Tubuh raksasa gunung itu juga mengesankan. Para ibel langit gemetar ketakutan padanya. Tapi di hadapan Dewa Pedang Qin, mereka masih bisa dibasmi dengan mudah, seru orang-orang satu demi satu. Wanita berpakaian abu-abu dari keluarga Wan menatap jauh ke kejauhan di mana Qin Yun awalnya berdiri. Murid Istana Tur Hijau. Di mana Istana Tur Hijau? Wanita berpakaian abu-abu itu menggelengkan kepalanya dalam diam. Kupikir dulu aku cukup kuat. Sekarang, Finlard Baichan, penguasa dunia ini,
sedang berlutut dan berbagi apa yang bisa ia bagikan dengan pedang abadi Qin di depannya. Aku selamat, tapi kekuatan Dharmaku lumpuh. Ada cara untuk berkultivasi dari nol lagi. Aku ingin tahu apakah akan tiba saatnya aku bisa bertemu Dewa Pedang Qin lagi, di mana aku bisa berdiri setinggi dia dan melihat awan yang sama. Mata wanita berpakaian abu-abu itu berbinar-binar. Meskipun Finlord Baichan telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, dia masih belum memenuhi syarat untuk membuat Qin Yun menggunakan pedang terbang intrinsiknya. Dia mungkin hanya menguasai sedikit kekuatan ilahi agungnya, alam bintang siklus surgawi, tetapi itu bisa menandingi kekuatan Sky Mortal dari Cakrawala ke-6. Lebih jauh lagi, dengan menggunakan seni pedang 100 pedang logam yang putih agung bersama pedang siklus surgawi cahaya bintang, kekuatannya semakin kuat. Jika dia bertemu Wuli Jiuzhou dari dunia serigala langit lagi, dia bisa sepenuhnya menekannya dengan satu serangan. Sedangkan Finlord Baichan dia lebih lemah dari Wuli Jiuzhou dan tentu saja musnah. Suara mendesing. Qin Yun menghabiskan setengah hari menjelajahi dunia Baichan, membasmi Ibel yang telah melakukan dosa keji sebelum suasana hatinya membaik. Target pertama ini, Raja Ibel Baichan, telah pergi. Selanjutnya, Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua. Qin Yun berdiri di kosmos berbintang di luar planet Baichan sambil memandang planet itu. Setelah itu, ia mengaktifkan tanda muridnya. Cahaya kabur menyinari Qin Yun sebelum dia menghilang. Qin Yun datang dan pergi dengan cepat. Namun, ia berhasil mengantarkan era baru bagi dunia Baichan, era di mana Dao dapat bersaing dengan para Ibel. Suara mendesing. Dengan bantuan Green Turing Palace, Qin Yun tiba di mesosfer dunia Hawk Fin beberapa saat kemudian. Dia memandangnya dari atas. Aku bisa mendapatkan apa yang guru tawarkan dengan menyingkirkan mereka berdua. Qin Yun dipenuhi dengan antisipasi. Meskipun ia telah mendapatkan beberapa rampasan perang dari dunia Baichan, itu jauh dari sebanding dengan apa yang ditawarkan leluhur Dao. Dia menukik langsung ke bawah. Saat ia menerobos lapisan awan, ia akhirnya melihat daratan yang luas. Energi spiritual langit dan bumi di dunia bahkan lebih kaya saat Qin Yun mengamati sekelilingnya. Ia agak bingung, selain burung dan binatang buas, tidak ada satupun manusia atau Ibel. Konon Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua tinggal di dunia Ibel Elang ini, tapi di mana tepatnya Qin Yun terus terbang, merasa bingung saat mencari. Dunia pada mulanya masih berupa hutan purba yang membentang tak berujung. Setelah terbang sejauh 500 km, Qin Yun sekilas melihat beberapa aura Ibel berkeliaran di gunung yang agak jauh. Ada cukup banyak Ibel di sana. Oh, 3.000 Ibel biasa yang lebih rendah. Ada juga 2 Ibel dari alam jiwa esensi. Pandangan awal Qin Yun menunjukkan bahwa hanya ada 2 Ibel dari alam jiwa esensi di antara banyak Ibel itu. Satu adalah Ibel harimau dan yang lainnya adalah Ibel serigala. Di sebuah aula di perut gunung yang menjulang tinggi. Mari kita, saudara-saudara, minum. Seekor harimau Ibel membawa toples alkohol besar sambil meneguk isinya hingga penuh. Anggur yang luar biasa. Setan serigala itu minum dengan gembira sambil berteriak, "Monkey bermata 3, cepat. Kirimkan kami anggur lagi." "Baik, pemimpin," kata setan Monkey bermata 3 dengan patuh sambil dengan patuh pergi mengambil lebih banyak. "Kakak tertua kita sungguh luar biasa. Raja Ibel Elang mengundang semua orang ke perjamuannya, tetapi kakak tidak mengajak kita untuk memperluas wawasan kita." Keluh si Ibel harimau dengan sedih. Banyak Raja Ibel Agung dari dunia lain menghadiri perjamuan yang diselenggarakan Raja Ibel Elang. Sekalipun kita tidak memenuhi syarat untuk minum anggur yang mereka sajikan, hanya melihat kemegahannya dari luar saja sudah cukup. Dia menganggap kita terlalu lemah. Kakak akan malu kalau kita datang. Ibel serigala itu menenggak alkohol dengan canggung hingga bulunya bernoda. Ia berkata, "Kakak sudah bilang kalau Raja Ibel Elang mengundang banyak temannya ke perjamuan. Banyak dari mereka adalah Ibel Langit tingkat ke-5 atau ke-6, Raja Ibel Agung di dunia mereka. Mereka sama sekali tidak kalah dari Raja Ibel Elang dalam hal ketenaran dan kekuatan. Bahkan kakak hanya bisa duduk di pinggiran. Biasanya dia akan membawa kita, tapi kali ini berbeda. Aku sungguh ingin melihatnya." Mata siluman harimau itu memerah. "Saudaraku, bagaimana kalau kita pergi ke sana diam-diam dan mengamati dari jauh? Kita bisa mencobanya." Ibel serigala itu agak tergerak. "Tapi kakak memerintahkan kita untuk berjaga-jaga di sini." Tentang itu, setan harimau itu ragu-ragu. "Lupakan saja. Kita akan mendapat masalah jika kakak menyalahkan kita," gumam Ibel serigala itu. "Menyalahkan kami?" Ibel harimau itu merasakan jantungnya bergetar tanpa sadar. Kedua setan mabuk itu ngobrol sambil minum di aula dalam perut gunung.
Tiba-tiba seorang pemuda manusia berpakaian sederhana muncul di aula dan menatap kedua setan besar itu. Oh, si harimau ibel membelalakan matanya ke arah manusia yang tiba-tiba muncul di aula. Ia tak kuasa menahan diri untuk melotot. Manusia. Apa manusia ibel serigala itu terkejut melihat Qin Yun juga. Bukankah manusia telah dimusnahkan di dunia ibel elang? Aku telah hidup bertahun-tahun dan hanya melihat manusia di kediaman Raja Ibel Elang. Bahkan mereka hanyalah segelintir manusia istimewa yang ia selamatkan agar mereka bisa melayaninya. Perlahan-lahan, raut wajah para ibel harimau dan berubah serius. Mereka tak lagi mabuk. Seorang manusia telah muncul di dalam aula mereka. Tuan-tuan, Qin Yun menatap kedua ibel itu dan tersenyum. Bolehkah saya bertanya jika kalian tidak ingin mati? Jawablah dengan jujur. Manusia, dari mana asalmu? Setan harimau itu tidak menjawab, malah meraung marah. Cepat, beritahu kami, teriak ibel serigala itu juga. Sepertinya kau ingin melakukan ini dengan cara yang sulit, kata Qin Yun dingin dengan alisnya sedikit berkerut. Berdengung, ia melepaskan domain daunnya, langsung mengikat ibel serigala dan harimau. Kedua ibel itu terangkat, mereka merasa tubuh mereka terkekang dan perjuangan mereka sia-sia. Pasukan domain bahkan meremas mereka, menyebabkan tulang dan otot mereka terasa sakit. Wajah mereka memerah saat mereka meronta kesakitan dan menendang-nendang kaki mereka dengan lemah. Qin Yun menghilangkan domain daunnya, menyebabkan ibel harimau dan serigala jatuh ke tanah. Mereka saling memandang dan melihat kengerian di mata satu sama lain. Senior, kedua setan itu memuja. Qin Yun berkata dengan dingin, gunakan kekuatan Dharma kalian untuk menggambar peta tempat tinggal gua Raja Ibel Elang. Gambarlah bersamaan. Kalau aku tahu kalian berbohong, kalian berdua tahu aku bisa membasmi kalian semudah aku meremukkan serangga. Ya, senior, kau maha kuasa. Beraninya kami berbohong, kami akan menariknya sekarang. Sekarang juga, kata ibel serigala itu segera. Senior, sangat mudah untuk menemukan gua tempat tinggal Raja Ibel Elang, kata siluman harimau itu sambil mulai menggambar. Keduanya menggunakan kekuatan Dharma mereka dan menggambar peta di udara. Meskipun gambar mereka memiliki beberapa perbedaan, pada hakikat mereka setara. Qin Yun memperoleh ide umum setelah melihat gambar mereka. Kami sudah mendapatkannya, senior. Kau bilang akan mengampuni nyawa kami dan aku yakin kau tidak akan menarik kembali kata-katamu, kata ibel serigala itu dengan patuh. Senior, dengan kekuatanmu, mengapa kau berbohong kepada dua ibel rendahan seperti kami, kata ibel harimau dengan sikap menjilat. Jangan khawatir, aku tidak akan membasmi kalian berdua. Tapi untuk mencegah kalian berdua mengadu, ikuti aku. Dengan lambaian tangannya, domain Dao Qin Yun membawa kedua ibel itu. Dia dengan cepat terbang keluar dari gunung yang menjulang tinggi itu. Ada 3.000 setan kecil fana di sekitar gunung tetapi tidak ada satupun dari mereka yang mampu merasakan Qin Yun. Saat mereka bepergian, Qin Yun memperhatikan sesuatu. Meskipun belum familiar dengan dunia, Qin Yun pertama kali melakukan void transference saat memimpin kedua ibel tersebut. Setelah beberapa detik terbang, ia melihat sebuah gunung tinggi di kejauhan. Itu adalah gua kediaman Raja Ibel Elang, juga gunung tertinggi di dunia Ibel Elang, kata siluman harimau itu segera. Bagus sekali, Qin Yun mengangguk. Kalian berdua boleh pergi dengan bebas. Dengan mengatakan itu, kedua setan itu terbang dan menukik tajam sebelum berhenti di udara. Dan pada saat itu, Qin Yun melangkah maju dan tiba tepat di dalam gunung. Sungguh hebat, Raja Ibel Elang sedang mengadakan perjamuan yang dihadiri tamu-tamu kuat. Sebagai manusia, dia masuk begitu saja, gumam si ibel harimau tak kuasa menahan diri. Lagi pula, dia tidak tahu di mana gua kediaman Raja Ibel Elang. Dia jelas bukan teman Raja Ibel Elang. Sesuatu yang besar akan terjadi, ibel serigala itu membelalakkan matanya. Haruskah kita memberitahu kakak ibel harimau itu bingung? Kita tidak bisa, teriak ibel serigala itu segera. Kalau kita beritahu dia, nanti ketahuan kita yang membawa manusia itu ke sini. Implikasi yang muncul dengan Raja Ibel Elang akan menghancurkan kita. Lagi pula, manusia itu sudah masuk. Sudah terlambat bagi kita untuk memberi tahu saudara. Ya, setan harimau itu mengangguk. Raja Ibel Elang adalah Raja Ibel yang gemar berfoya-foya. Ia bahkan membesarkan banyak manusia untuk melayaninya. Manusia, bahkan sebagai manusia biasa, sangat lincah. Mereka mampu menciptakan dekorasi yang rumit untuknya. Tempat tinggalnya di gua sangat mewah. Aula besarnya sangat mewah. Coba hidangan ketiga ini. Raja Ibel Elang berkepala elang dan bertubuh manusia. Matanya memancarkan hawa nafsu darah saat ia bertepuk tangan sambil tersenyum.
Segera, para ibel rubah cantik menyajikan hidangan. Di meja utama, duduk 7 Raja Ibel, termasuk Raja Ibel Elang dan Ibel Pohon Tua. Mereka diberi porsi besar, sementara para ibel langit yang duduk di tempat lain hanya mendapat porsi kecil masing-masing. Ketika tutupnya dibuka, terlihatlah daging yang berkilau dengan minyak merah. Oh, 7 Raja Ibel itu mengambil tulang-tulang itu dengan tangan mereka dan mengunyahnya, atau mereka menusuk dagingnya dengan pisau sebelum memakannya. Saudara Ibel Elang, daging apa ini? Kenapa harum sekali? Seorang Raja Ibel membelalakkan matanya. Aku belum pernah merasakan daging selezat ini sebelumnya. Raja Ibel Elang langsung tersenyum kegirangan saat mendengar itu. Ini daging naga langit yang kubasmi, kata Raja Ibel Elang sambil tersenyum. Ini berasal dari bagian perut yang paling empuk. Aku meminta juru masak terbaik di antara manusia-manusiaku untuk membuatnya. Kau membasmi naga langit, para naga pasti akan membalas dendam. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Apa yang perlu ditakutkan? Raja Ibel Elang merasa jijik. Ibel Elang, kata Ibel Nangui berkepala gemuk dan bertelinga besar. Bukannya aku menegurmu atau semacamnya. Membuat kekacauan pada manusia-manusia itu bisa diabaikan karena kita sudah lama melawan manusia. Tapi bagi naga, mereka punya ikatan yang kuat dengan kita, para ibel. Di banyak dunia, naga bahkan melindungi ibel-ibel kecil yang lebih lemah. Seharusnya kau tidak membasmi naga langit. Setelah berkata begitu, ia melempar pisau di tangannya. Aku tidak mau makan daging naga langit ini. Bam! Raja Ibel Elang membanting meja di depannya dan berkata dengan marah, Ibel Nangui, apa maksudmu? Akulah yang membasmi naga langit, bukan kau. Apa yang perlu ditakutkan? Apa kau sengaja ingin menamparkan wajahku dengan menolak pemberianku? Baiklah, baiklah. Ini hanya masalah sepele. Kekuatan naga di wilayah kekuasaan bercahaya bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan, kata Ibel Pohon Tua sambil terkekeh. Pada saat ini, suara mendesing. Sesosok berbentuk aliran cahaya melesat masuk ke aula dan mendarat di tengahnya. Dia tak lain adalah Qin Yun. Raja-raja ibel di sekitarnya berwujud setengah manusia. Mereka biasanya bertubuh besar dan gemuk, tingginya mencapai ratusan kaki. Yang lebih biasa tingginya mencapai puluhan kaki. Sebagai manusia, Qin Yun tampak agak kecil di aula yang dipenuhi raja-raja ibel besar ini. Banyak sekali setannya, kata Qin Yun sambil tersenyum sambil menyapukan pandangannya ke seluruh aula. Sungguh ramai. 470.